Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Mukaromah dari Prodi Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas praktikum Arsitektur Teknologi Komputer. Yang pertama, saya akan membahas mengenai modul yang pertama, yaitu Windows OS Environment. Langsung aja. Yang pertama, kita pergi ke menunya, tekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Lalu, kita ketikkan perintah dx diag seperti ini dan kita tekan OK. Dan hasilnya muncul seperti ini. Dan untuk yang kedua, kita sama seperti yang pertama, kita tekan tombol Windows dan R secara bersamaan, lalu kita ketikkan perintah MS Info, Microsoft Info 32 dan kita klik tombol OK dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ini masih loading ya. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Info 32. Jadi dapat kita lihat pada kedua perbedaan antara Microsoft Info 32 dan juga DXDiag, di mana pada Microsoft Info 32 dia menampilkan infonya lebih banyak dan lebih detail seperti ini. Untuk DXDiag dia lebih ringkas dibandingkan Microsoft Info 32. Tampilannya seperti ini. Bisa dilihat pada tampilan info BIOS versi 1.20 hanya seperti itu. Tetapi pada Microsoft Info 32 dia menyebutkan beberapa seperti BIOS versinya dan juga BIOS mode-nya itu seperti apa. Tetapi pada kedua perintah ini, Microsoft Info 32 dan DXDiag ini sama-sama menampilkan informasi, hanya saja untuk spesifikasinya yang berbeda. Pada DXDiag dia lebih ringkas dibandingkan dengan Microsoft Info 32 yang dimana untuk tampilan-tampilannya itu lebih lengkap dan lebih rinci seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul yang pertama, Windows OS Environment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang kedua mengenai Linux OS Environment. Di sini saya sudah menyiapkan untuk flash disk yang berukuran 14 GB dan sudah saya format. Pada Linux OS Environment ini, saya akan melakukan pembuktian untuk menjalankan Ubuntu pada flash disk, tetapi saya tidak akan menginstal di PC saya. Yang pertama, saya akan menjalankan Rufusnya terlebih dahulu. Dan tampilannya seperti ini. Lalu di sini untuk device-nya saya akan ganti ke device yang bernama Itoll, dimana pada flash disk ini sudah saya format sebelumnya dan saya akan memasukkan
untuk Ubuntu-nya. Nah, seperti ini. Jadi di sini gunanya tuh untuk mengcopy data-data pada Ubuntu pada device atau pada flash disk yang sudah saya format sebelumnya. Lalu di sini saya akan start dan saya pilih word ISO image mode. Di sini saya akan menunggu hingga 100%. Lalu kita akan melakukan try Ubuntu-nya. Setelah melakukan pengkopian,
pada flash disk, dimana device tadi yang semulanya bernama itu akan berubah, akan tergantikan seperti ini, Ubuntu 20 seperti ini. Lalu kita akan lihat, nah di sini udah terganti menjadi Ubuntu dan sudah terdapat package dari Ubuntu-nya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan BIOS-nya dan saya akan mematikan laptopnya terlebih dahulu. Di sini yang pertama saya lakukan itu mematikan laptopnya dan akan menyalakan untuk menjalankan BIOS-nya. Nah, setelah laptop sudah mati, saya menekan tombol on bersamaan dengan F2 hingga muncul menu BIOS seperti ini. Nah, jadi untuk menu BIOS-nya seperti ini, dan di sini saya melakukan untuk pemrosesan pada Shift and Exit UEFI Toshiba, dan prosesnya seperti ini. Dan ini masih loading. Di sini kita tunggu hingga di sini sebenarnya ada ini ya, garis loadingnya, cuman karena silau mungkin tidak terlihat, dan hingga muncul menunya seperti ini. Dan dimana di sini saya memilih untuk try Ubuntu karena di sini saya hanya melakukan percobaan untuk menjalankan suatu Ubuntu pada laptop saya. Nah, setelah saya try Ubuntu-nya, menunya akan seperti ini. Dan setelah itu saya akan masuk ke terminal pada Ubuntu di sini, dimana saya tekan tombol Ctrl Alt T. Dan di sini saya melakukan sudo lshw dan ini masih proses. Nah, dimana tampilan pada LSHW itu seperti ini, dia banyak untuk informasi-informasi yang ditampilkan. Juga mencantumkan chats mulai dari 0, 1, 2, dan chats 3. Ada CPU. Di sini untuk detail-detail dari infonya tuh banyak sekali. Nah, seperti ini. Jadi banyak banget. Jadi untuk tampilan-tampilan dari informasinya itu lebih banyak dan lebih didetailkan lagi menurut pendapat saya.
yang mulai dari C0, C1, C2, dan C3. Dan dimana pada spesifikasinya di sini pada LSHW itu pada produk CPU-nya itu terlihat seperti ini. Nah, pada CPU itu terdapat untuk informasi produknya, dia Intel R Core. Jadi tersendiri-sendiri ya untuk informasi-informasinya itu. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya melakukan tampilan dari ls CPU, di mana di sini saya melakukan perintah pada sudo ls CPU more untuk more infonya. Nah, untuk tampilan dari ls CPU itu seperti ini. Dimana pada tampilan ls CPU ini untuk tampilan informasinya itu lebih akurat, dan dimana pada CPU-nya tampilannya itu lebih detail untuk ukurannya atau kapasitasnya, seperti itu. Lalu untuk perbedaan dari LSHW dan ls CPU ini itu bisa kita lihat bahwasanya pada LSHW itu untuk detail dari informasinya dia lebih banyak untuk menampilkan informasinya atau menampilkan banyak untuk cache-nya. Sedangkan pada ls CPU ini dia lebih akurat untuk informasi-informasinya dan juga pada cache tampilannya pada L1, L2, dan L3 seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 2 Linux OS Environment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ketiga, yaitu mengenai sistem biner. Langsung aja kita ke soalnya. Ini adalah soal yang ada di buku modul, di mana pada soal ini kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengisi desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa, dan desimal ke BCD. Begitu juga pada soal biner, oktal, heksa, dan BCD. Akan kita lakukan satu persatu. Untuk yang pertama, kita melakukan untuk desimal ke biner. Cara merubah desimal ke biner, kita harus membagi bilangan desimal ini dengan radix 2. Begitu hingga habis. Pada soal yang saya kerjakan, ini 4096 saya bagi 2 menghasilkan 2048. Lalu kita bagi 2 lagi menghasilkan nilai 1024. Lalu saya bagi lagi 2 menghasilkan nilai 512, dan saya bagi lagi menghasilkan nilai 256. Ketika saya bagi 2 lagi hasilnya menjadi 128, dan ketika saya bagi 2 lagi hasilnya yaitu 64. Ketika saya bagi 2 lagi hasilnya 32, dan saya bagi 2 hasilnya 16. Ketika 16 saya bagi 2 lagi hasilnya 8. 8 saya bagi 2 lagi hasilnya 4, dan 4 saya bagi 2 lagi yaitu 2, 2 bagi 2 yaitu 1, 1 bagi 2 yaitu 0, sisanya 1. Untuk sisa-sisa ini kita peroleh dari hasil pembagian juga. Ketika
kita membagikan, ketika saya membagikan nilai dan ada komanya, berarti kita tuliskan sisa berapa, seperti itu. Di sini untuk pembagian dari 4096, ketika saya bagi 2 itu menghasilkan sisa 0. Tetapi ketika saya membagi 1, saya bagi 2, itu hasilnya 0 dan sisanya 1, seperti itu. Jadi untuk nilai biner itu kita baca dari bawah. Jadi 1 0 0 0 0 0 0 hingga 0 yang ada di atas sendiri, seperti itu. Dan saya beri radiks 2 pada akhir bilangan. Lalu untuk desimal ke oktal kita bagi 8 karena radiks pada nilai oktal yaitu 8. Ketika ini tadi kita merubah ke biner, radiks pada biner itu 2, seperti itu. Lalu 4096 kita bagi 8 yaitu 512 menghasilkan sisa 0. 512 saya bagi 8 menghasilkan nilai 64, sisanya 0. 64 saya bagi 8 yaitu menghasilkan nilai 8 dan sisanya 0. 8 saya bagi 8 yaitu menghasilkan sisa 1, menghasilkan nilai 1, sisanya 0, seperti itu. Jadi untuk desimal ke oktal yaitu 1 0 0 0 0 dan kita kasih nilai radiksnya yaitu 8. Jadi kita baca dari sini. Ketika 1 ini bisa kita bagi lagi ya. Bagi 8 itu tetap menghasilkan nilai 0 dan sisanya 1. Nah, pembacanya tetap sama. 1 0 0 0 0 seperti itu. Selanjutnya kita akan merubah desimal ke heksa. Untuk heksadesimal ini nilai radiksnya yaitu 16. Jadi kita bagi nilai desimal ini dengan radiks 16, seperti itu. Ketika 4096 ini saya bagi menjadi 16, maka hasilnya yaitu 256 dan menghasilkan sisa 0. 256 saya bagi dengan 16 yaitu menghasilkan nilai 16 dan sisanya 0. Ketika 16 saya bagi dengan 16 maka menghasilkan nilai 1 dan sisanya 0. 1 ini masih bisa kita bagi 16 dan menghasilkan nilai 0 dan sisanya 1. Jadi untuk nilai heksadesimalnya itu sama sebenarnya, 1 0 0 0 dan kita kasih nilai radiksnya yaitu 16, seperti itu. Lalu untuk merubah desimal ke BCD ini, dimana pada bilangan BCD ini tuh atau biasa disebut dengan biner code desimal, itu kita sama halnya merubah ke dalam bentuk biner. Hanya saja pada bilangan BCD kita harus memberi space antar binernya itu 4. Jadi setiap space itu ada 4 digit binernya, seperti itu. Seperti pada soal ini kita merubah satu persatu. Untuk nilai 4, 0, 9, dan 6 itu kita hitung satu persatu. Misal pada nilai 4 ini saya peroleh nilai binernya 0, 1, 0, 0, dan untuk nilai 0 ini saya peroleh 0, 0, 0, 0, dan nilai 9 ini saya peroleh 1, 0, 0, 1, dan untuk nilai 6 nya itu 0, 1, 1, 0, seperti itu. Gimana sih cara menghitungnya seperti ini? Nah, untuk perhitungan seperti ini itu ada rumusnya sendiri ya, seperti ini. Saya akan menunjukkan. Nah, seperti ini. Ketika pada soal tadi ini, bentar saya copy paste dulu. Ini ya, saya kopas lalu saya akan, nah seperti ini.
Nah, pada nilai 4, 0, 9, dan 6, ketika kita bisa menghitung nilai binernya ini, misal pada nilai 4 itu kita lihat pada bilangan biner di sini ya, perhitungan binernya. Di sini nilai 4 ada di sini. Dan untuk nilai BCD kita harus untuk memenuhi syaratnya itu ada 4 digit baris biner. Seperti itu. Ketika 4 ada di sini, berarti 4 ini saya isikan dengan nilai 1. Dan untuk yang nilai yang di belakangnya 4, ini saya berikan nilai 0 dan 0, seperti itu, karena saya membutuhkan nilai 4. Dan untuk pengurutannya itu kita harus memulai dari pangkat yang paling rendah, yaitu pangkat 0, seperti itu. Lalu ketika saya menginginkan nilainya 4 berada pada pangkat 2, sehingga nilai 1 saya tulis di sini, ini 1, lalu belakang 4 ini belakang nilai 4 ini saya isikan dengan 0 untuk memenuhi syarat BCD. Karena ini belum memenuhi syarat, karena ini masih 3 digit binary, maka kita tambahkan nilai 0 lagi di depan 4. Kita hanya bisa menambahkan nilai 0 ya, tidak bisa 1, karena kita hanya membutuhkan hasilnya 4, seperti itu. Seperti ini. Jadi diperoleh untuk nilai 4 itu kita peroleh nilai binarinya yaitu 0, 1, 0, 0, seperti itu. Bisa kita lihat pada soal saya. Nah, di sini untuk nilai 4 yaitu 0, 1, 0, 0, seperti itu. Nah, ketika untuk nilai 0 ini, hasil 0 itu kan di sini udah nggak ada, karena di sini udah paling kecil itu 1, sehingga kita hanya memerlukan 4 digit binary, kita isikan dengan nilai 0 sebanyak 4 kali, seperti ini. 0, 0, 0, dan 0. Jadi kita isikan 0 ini sebanyak 4 kali dan hasilnya tetap 0, seperti itu. Jadi pada nilai 0 ini nilai binarinya yaitu 0, 0, 0, 0, dan hanya kita beri space antar binarinya, seperti itu. Lalu untuk nilai 9 ini, nah untuk nilai 9 ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 9 ini saya peroleh dari angka 8, saya tambahkan dengan angka 1. 8 tambah 1 ini 9, sehingga nilai 8 saya isikan dengan 1, dan nilai 1 saya isikan dengan 1, dan nilai 4 dan 2 ini saya isikan dengan 0, seperti ini. Sehingga saya peroleh untuk binary angka 9 yaitu 1001, seperti itu. Nah, sama 1001. Nah, untuk nilai 6 ini saya peroleh dari penjumlahan angka 4 dan angka 2. 4 tambah 2 yaitu 6. Saya tambah, ini kan 6. Lalu untuk 4 saya isikan dengan 1, dan 2 saya isikan dengan nilai 1. Lalu untuk belakang angka 2 ini saya isikan dengan 0 untuk memenuhi persyaratan pada BCD. Dan saya tambahkan lagi karena ini masih 3 digit binary, pada depan angka saya isikan dengan 0 lagi, sehingga saya peroleh untuk nilai 6 ini nilai binarinya yaitu 0110, seperti itu. Nah, seperti ini, 0110. Hanya saja kita beri nilai radiksnya pada belakang angka yaitu BCD. Ketika biner itu
nilai radiksnya tadi 2. Selanjutnya untuk soal yang kedua, kita merubah nilai biner ke desimal. Untuk nilai biner ke desimal, kita tetap memakai cara pangkat binary itu tadi, yang pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya seperti ini. Binary pada soal itu 110, 110, 1011. Nah, dimana kita di sini diminta untuk menghitung satu-satu ya. Seperti ini. Saya akan mencontohkan. Nah, gini ya, seperti ini. Nah, di sini kita harus memangkatkan seperti ini. 11010110011. Ini kita beri nilai ini ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya sebanyak nilai pada soal. Pada soal ini 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, 1 dikalikan 1 yaitu 1. Ini 1. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 dikali 1 yaitu 2. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, 4 kali 0 yaitu 0. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 dikali 1 yaitu 8. Lalu kita kalikan 0 dengan 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 yaitu 16, 16 kali 0 yaitu 0. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 5 yaitu 32, 32 dikali 1 yaitu 32. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 6 yaitu 64, 64 kali 1 yaitu 64. Lalu 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 7 yaitu 128, 128 kita kalikan dengan 0 yaitu 0. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 8 yaitu 256, 256 kita kalikan dengan 1. 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 9 yaitu 512, 512 kali 1 yaitu 512. Seperti pada soal yang sudah saya jawab, seperti ini. Jadi 512 tambah 256 tambah 64 tambah 32 tambah 8 tambah 2 tambah 1 itu menghasilkan nilai 875. Kita kasih nilai radiksnya yaitu 10 karena desimal ini memiliki nilai radiks 10. Lalu kita merubah nilai biner ke oktal. Ketika kita merubah nilai biner ke oktal, kita bagi masing-masing biner menjadi 3 digit biner. Seperti ini. Dan untuk pembagiannya kita mulai dari yang sebelah kanan. Jadi 110, 101, 101 dan 1. Nah, ketika 1 ini kita belum sesuai ya, masih ada sisa satunya. Jadi bisa kita tambahkan nilai nolnya untuk memenuhinya. Jadi 100 seperti ini. Lalu ketika sudah menjadi 3 digit ini, kita hitung masing-masing binary ini menjadi angka. Misal 110 ini
menghasilkan nilai angka 3. 101 menghasilkan nilai angka 5. 101 menghasilkan nilai angka 5. 100 menghasilkan nilai 1. Kenapa kok bisa seperti ini? Kita menghitungnya itu dari pangkat 0, seperti yang saya bilang di awal. Jadi ketika binary kita kalikan dengan 2 pangkat 0 yang paling kecil. Jadi 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 kali 1 yaitu 1. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, maaf. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 kali 1 yaitu 2. 2 kita tambahkan dengan 1 ini tadi yaitu 3. Seperti itu untuk perhitungannya. Begitu juga pada nilai 1, 0, 1. 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0 yaitu 1. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 0 itu 0. 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Lalu 4 kita tambahkan dengan 1 ini tadi, menghasilkan 5. Seperti itu. Sehingga binary ke oktal ini mendapatkan hasil 1553 dan kita kasih nilai radiksnya yaitu 8 pada belakang angka. Selanjutnya untuk nilai binary ke heksa. Untuk nilai binar ke heksa itu sama seperti binar ke oktal, hanya saja kita membagi digitnya itu menjadi 4 digit binary. Ketika oktal kita membagi menjadi 3 digit binary. Dan untuk pembagiannya kita mulai dari paling kanan. Jadi 110 1 0 1 1 1 0 lalu 11 11 di sini masih 2 digit. Sehingga kita tambahkan nilai 00 seperti itu. Kita hanya bisa menambahkan nilai 0. Lalu kita hitung masing-masing digit ini. Untuk 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1 1. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 kali 1 2. Lalu 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 0 yaitu 0. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 kita kalikan 1 yaitu 8. 8 tambah 2 tambah 1 yaitu menghasilkan nilai 11. 11 ini sama halnya dengan nilai simbol B pada sistem bilangan biner. Jadi untuk nilai binary ke heksa ini yang sudah saya hitung itu menghasilkan nilai 36B atau 16. Ketika pada sistem bilangan binar itu menghasilkan nilai di atas 9 seperti 10, 11, 12 dan seterusnya, itu kita memakai simbol abjad. Misal seperti ini. Nah, ini adalah simbol sistem bilangan binarnya. Jadi A itu nilainya 10, B itu 11, C itu 12 dan seterusnya, seperti itu. Kita kembali ke soal. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai binar ke dalam BCD. Dimana pada nilai binar ke BCD, BCD itu sama halnya dengan binar. Jadi untuk nilai binar ke BCD ini kita hanya membagi binar itu menjadi 4 digit binary dan kita beri space antar binarinya. Jadi dari desimal yang sudah kita binar, lalu nilai binar kita bagi menjadi 4 digit binary sehingga diperoleh nilai BCD nya yaitu 8 1 0 0 0, 7 itu 0 1 1 1, 5 itu 0 1 0 1 dan jangan lupa untuk diberi nilai radiksnya yaitu BCD. Selanjutnya kita menghitung nilai oktal ke desimal. Nilai oktalnya yaitu 6752. Ketika kita merubah ke dalam bentuk desimal, ini ada rumusnya ya. Jadi ketika keadaannya oktal itu A kali 8 pangkat 3 ditambah B kali 8 pangkat 2 ditambah C kali 8 pangkat 1 ditambah
dikali 8 pangkat 0 seperti itu. Untuk nilai A, B, C, D ini kita isikan dengan banyaknya nilai pada sini. Jadi ini 6 itu A, 7B, 5 itu C, 2 itu D. Jadi sebagai permisalan saja. Jadi untuk pangkat-pangkatnya ini juga kita kalikan pada pangkat yang terkecil, yaitu pangkat 0, seperti pada bilangan biner. Tetapi bedanya ketika oktal dia dikalikan 8, ketika biner dia nilainya 2. Jadi pada nilai oktal ke desimal ini kita kalikan 6, kita kali dengan 8 pangkat 3, 7 kita kali 8 pangkat 2, ditambah 5 dikali 8 pangkat 1, ditambah 2 dikali 8 pangkat 0. 6 dikali 8 pangkat 3 itu 512, ditambah 7 kali 8 pangkat 2 itu 7 kali 64, dan ditambah 5 kali 8 pangkat 1 itu 8, menghasilkan, lalu ditambah 2 dikali 8 pangkat 0 yaitu 2 kali 1, lalu kita jumlah semuanya. 6 kali 512 yaitu 3072, 7 kali 64 yaitu 448, ditambah 5 kali 8 yaitu 40, ditambah 2 kali 1 yaitu 2, sehingga kita peroleh hasil penjumlahan ini nilainya 3562 dan kita kasih radix 10 seperti itu. Selanjutnya untuk soal oktal ke biner. Untuk oktal ke biner sama halnya dengan ini tadi, oktal itu 3 digit binary, sehingga pada nilai oktal 6752 ini kita rubah ke dalam binary, bentuk binarinya. Jadi 6 itu sama dengan 110, 7 yaitu 111, 5 yaitu 101, 2 itu sama dengan 010, dimana ini kita hitung menggunakan nilai binary yang 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 seperti ini. Nah, jadi untuk melihat nilai 6 itu kan diperoleh dari 4 tambah 2. 4 tambah 2 yaitu 6. Lalu 4 sama 2 ini kita isikan dengan nilai 1 dan 1. Di belakang nilai 2 ini kita isikan dengan nilai 0 karena kita hanya memerlukan nilai 6. Dan pada sistem oktal, bilangan oktal ini hanya memerlukan 3 digit binary. Seperti itu. Jadi diperoleh untuk nilai 6 yaitu nilai binarinya 110 seperti itu. Begitu juga nilai 7, 5 dan 2. Ini yang sudah saya hitung. Lalu untuk nilai binarinya diperoleh 1101111011010 dan nilai radixnya itu 2. Lalu soal selanjutnya yaitu oktal ke heksa. Pada nilai oktal ke heksa itu kita bagi nilai binarinya itu menjadi 4 karena pada sistem bilangan biner heksa itu nilai binarinya harus kita bagi menjadi 4 digit binary. Jadi dari nilai binary ini kita bagi menjadi 4 digit dan kita baginya dari yang paling kanan 0101, 0111, 1011 seperti ini. Lalu kita hitung nilai binarinya ini, dan ketika mendapatkan hasilnya 10 itu sama dengan A. Ketika hasilnya 14 itu nilainya E. Ketika nilainya 13 itu sama dengan D, seperti itu. Jadi pada soal oktal ke heksa ini mendapatkan hasil DEA dan nilai radixnya yaitu 16, seperti itu. Lalu untuk soal oktal ke BCD itu yaitu nilai desimal, nilai binary yang sudah kita binarikan, lalu kita bagi menjadi 4 binary. Jadi seperti ini.
Jadi BCD itu nilai desimal, lalu kita binarikan, dan ketika diubah menjadi BCD kita harus membaginya menjadi 4 digit di 4 digit binary. Di setiap binary kita beri space. Jadi seperti ini. Untuk 3 itu 0011, 5 itu 0101, 6 itu 0110, dan 2 itu 0010, seperti itu. Jadi nilai desimal itu kita rubah ke dalam bentuk binary dan kita beri space sebanyak 4 digit seperti itu. Lanjut untuk soal selanjutnya, kita merubah nilai heksa ke desimal. Untuk pada soal nilai heksanya yaitu FBACD99. Untuk rumusnya sama, A kali 8 pangkat 3 ditambah B kali 8 pangkat 2 ditambah C kali 8 pangkat 1 ditambah D kali 8 pangkat 0, seperti ini. Kita isikan F kali 16 pangkat 6 ditambah B kali 16 pangkat 5 ditambah A kali 16 pangkat 4 dan sampai 9 kali 16 pangkat 0. Untuk rumusnya ini tergantung dari banyaknya soal. Pada soal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 digit nilai. Jadi kita untuk pangkatnya sampai pangkat 6, mulai dari pangkat 0, seperti ini. Lalu kita hitung terlebih dahulu untuk nilai pangkatnya, dan kita rubah nilai FBACD-nya untuk mempermudah kita saat menghitung, seperti itu. Jadi untuk F itu nilainya 15, B itu 11, A itu 10, C 12, D itu 13, dan seterusnya. Kita kalikan dengan nilai pangkatnya. Lalu setelah kita rubah rubah nilai pangkatnya terlebih dahulu. 15 dikali 16 pangkat 6 itu yaitu 16.777.216 ditambah 11 dikali 16 pangkat 5 yaitu 1.048.576 ditambah 10 dikali 16 pangkat 4 itu 65.536 ditambah 12 dikali 16 pangkat 3 itu 4096 ditambah 13 dikali 16 pangkat 2 itu 256 ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 itu 16 ditambah 9 dikali 16 pangkat 0 itu 1. Lalu kita hitung nilai perkaliannya. 15 dikali 16.777.216 itu nilainya 251.658.240 ditambah 11 dikali 1.048.576 itu nilainya 11.534.336 ditambah 10 dikali 65.536 yaitu ketemu 655.360 ditambah 12 dikali 4096 yaitu 49.152 ditambah 3 dikali ditambah 13 dikali 256 ditambah 13 dikali 256 yaitu 3.328 ditambah 9 dikali 16 yaitu 144 ditambah 9 kali 1 itu 9. Lalu kita jumlah semuanya, ketemu hasilnya 260.900.569 dan nilai radiksnya yaitu 10. Lalu kita akan menghitung nilai heksa ke biner. Nilai heksa ke biner ini nilai dari heksanya lalu kita jadiin binar ya, satu persatu. FBACD 99. Untuk nilai FBACD ini kita rubah nilai simbolnya menjadi angka. Untuk F itu 15, B itu 11, A itu 10, C itu 12, D itu 13. Dan lalu kita bentuk
atau kita rubah ke bilangan biner. Untuk 9 yaitu 1001, untuk 13 itu 1101, untuk 12 itu nilainya 1100, untuk 10 itu 1010, untuk 11 itu 1011, untuk 15 itu 1111. Seperti ini. Kita kopas dulu. Nah, pada soal di sini bisa kita lihat untuk nilai 15 kita peroleh dari hasil penjumlahan 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Jadinya 1 1 1 1. Jadi 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 menghasilkan nilai 15. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya yaitu 11 itu kita peroleh dari perhitungan 8 ditambah 2 ditambah 1, yaitu menghasilkan nilai 11. 8 tambah 2 tambah 1. Jadi pada 4 ini kita isikan dengan 0. Jadi untuk nilai 11 itu diperoleh binerinya 1011. Seperti ini. Lalu untuk nilai 10 kita peroleh dari 8 tambah 2. 8 kita isikan dengan 1, 2 kita ganti dengan simbol 1, dan 4 sama 1 kita isikan dengan nilai 0. Seperti ini. Jadi diperoleh untuk 8 tambah 2 yaitu 10, nilai binerinya 1010. Seperti ini. Begitu juga penjelasan pada 12, 13, 9, dan 9 ini. Seperti itu. Jadi diperoleh untuk nilai binerinya itu 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 dan kita beri nilai binerinya yaitu 2. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal heksa ke oktal kita harus merubah nilai dari binerinya, kita bagi menjadi 3 digit bineri. Seperti itu. Lalu kita hitung nilai binerinya. Jadi untuk perhitungannya itu kita mulai dari yang paling kanan sehingga diperoleh binerinya kita bagi 3 terlebih dahulu, yaitu 1 0 0, lalu 1 1 0, lalu 0 1 1 seperti ini, lalu 0 0 1 ini, lalu 1 0 1, lalu 0 1 1, lalu 1 0 1, lalu 1 1 1 dan 1. Karena sisanya 1 kita tambahkan nilai 0 untuk memenuhi syarat dari binerinya, oktalnya, seperti itu. Jadi kita hanya bisa menambahkan nilai 0 ya, tidak bisa menambahkan nilai angka 1.
Setelah kita bagi menjadi 3 digit binary ini, lalu kita hitung di tiap-tiap binary ini, dimana pada perhitungannya itu sama seperti yang semula. Jadi 1 kali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 itu 1, 0 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 0 itu 0, sehingga jika perkalian 0 tidak kita hitung tidak apa-apa, karena berapapun nilainya jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0, seperti itu. Selanjutnya untuk 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 1 itu 1, lalu 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 1 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Saya kasih untuk contohnya seperti ini. Lalu untuk nilai 110 itu 1 dikali dengan 2 pangkat 0 itu 1, 1 dikali 1 itu 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 dikali 1 itu 2, 2 ditambah 1 yaitu 3. Lalu 0 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 0 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6. Ini sama. Lalu ini 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, ini 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 1 menghasilkan nilai 4. Lalu saya isi untuk 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 1 itu 1, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 dikalikan dengan 0 itu 0, 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, 4 ditambah 1 yaitu 5. 0 dikali dengan 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 0 itu 0. Lalu 1 dikali dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 dikalikan dengan 1 yaitu 2. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4, 4 dikali 1 yaitu 4, 4 tambah 2 menghasilkan nilai 6. 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 1 itu 1, 0 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 dikali 0 itu 0. Lalu 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 1 itu 4, 4 tambah 1 yaitu 5. 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 1 dikali 2 pangkat 1, 2, dikali 1 itu 2, 1 dikali 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 1 itu 4. Lalu 4 tambah 2 tambah 1 itu menghasilkan nilai 7. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 dikali 1 itu 1. Untuk perhitungan nilai 0 ini tidak kita hitung tidak apa-apa, seperti itu. Sehingga didapatkan nilai untuk heksa ke oktalnya yaitu 17565466631 dan radiksnya yaitu 8, seperti itu. Lalu kita akan menghitung nilai heksadesimal ke BCD.
dimana untuk merubah ke BCD kita harus merubah dari bilangan desimal lalu kita binarikan dan kita BCD, seperti itu untuk urutannya. Jadi pada soal ini kita hitung pada nilai desimalnya. Nilai desimalnya yaitu 263.900.569. Jadi dari nilai heksakedesimal ini kita binarikan. Kita binarikan satu persatu seperti ini. Untuk perhitungannya kita memakai perhitungan binari tetap. Lalu kita hitung di sini satu persatu, 263.900.569 ini kita perhitung seperti ini. Jadi pada nilai 263 itu perhitungannya seperti ini. Nah, untuk nilai 263 ini kita peroleh dari sini, kita hitungnya. Dimana 2 kita peroleh dari penjumlahan 2 ini. Jadi sehingga 2 kita isikan dengan nilai 1. Dimana ketika kita ingin merubahnya ke dalam suatu BCD, kita harus menjadikan binari ini menjadi 4 digit untuk memenuhi syaratnya, seperti itu. Sehingga untuk di belakang angka 2 ini yaitu 1 kita beri nilai 0 seperti ini. Karena untuk memenuhi bilangan BCD itu harus 4 binari, lalu kita tambahkan nilai 0 sebanyak 2 kali di depan angka 1 seperti ini. Untuk penambahannya itu harus kita urutin ya. Jadi mulai dari pangkat 0 hingga pangkat yang paling besar seperti itu. Sehingga diperoleh untuk binari angka 2 yaitu 0010. Apakah sama? Sama. 0010 seperti itu. Lalu untuk binari 6 itu kita peroleh dari penjumlahan 4 tambah 2. 4 tambah 2 menghasilkan nilai 6, sehingga 4 dan 2 kita isikan dengan 1. Lalu di belakang nilai angka 2 kita terlebihkan dahulu, karena di belakangnya pangkat yang paling kecil kita isikan dengan nilai 0 seperti ini. Lalu karena ini masih 3 digit binari, kita beri tambahan nilai 0 di depannya seperti ini. Sehingga diperoleh untuk nilai 6 itu nilai binarinya yaitu 0110 seperti itu. Nilai 6 itu 0110 sesuai pada perhitungan kita. Lalu untuk nilai 3 itu dari penjumlahan 2 tambah 3, 2 tambah 1. 2 tambah 1 yaitu menghasilkan nilai 3, sehingga 2 dan 1 kita isikan dengan nilai 1. Lalu kita beri tambahan digit binari yaitu 0 untuk memenuhi syarat dari BCD seperti itu. Di sini kita urutin ya untuk pangkatnya. Jadi saya peroleh untuk binari pada 3 yaitu 0011 seperti itu. Kita lihat pada jawaban saya, binari 3 yaitu 0011 seperti ini. Lalu pada nilai 9 itu kita peroleh dari penjumlahan 8 ditambah 2 ditambah 1, sehingga menghasilkan nilai, untuk nilai 9 kita peroleh dari penjumlahan 8 ditambah dengan 1, sehingga 8 tambah 1 yaitu 9. Kita isikan dengan nilai binari 1, dan untuk nilai 4 dan 2 kita isikan dengan nilai 0 seperti ini. Jadi kita harus mengisikan terlebih dahulu pada nilai binari di antara 4 sama 1. Kita tidak bisa meloncati ke sini, ke 16 ini
seperti itu. Sehingga diperoleh untuk nilai 9, nilai binarinya yaitu 1001 seperti itu. Kita lihat untuk binari 9 yaitu 1001 seperti itu. Lalu untuk nilai 0, itu bisa kita isikan, karena di sini nilai yang paling kecil itu 1 dan kita hanya nilainya 0. Di sini kita membutuhkan nilai 0 sehingga kita dapatkan bahwasanya 0, 0, 0, 0, 0 sebanyak 4 kali seperti ini. Jadi kita lurusin jasa pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan nilainya yaitu 0 sebanyak 4 kali seperti itu. Sehingga diperoleh nilai 0 dan 0 ini itu ya 0, 0, 0, 0 seperti itu. Sesuai pada soal 0, 0, 0, 0. Lalu untuk nilai 5 kita peroleh dari penjumlahan 4 tambah 1. 4 tambah 1 yaitu 5. Kita isikan dengan nilai binari 1. Lalu karena 4 digit binary, kita tambahkan nilai 0 di angka 2 dan di angka 8 seperti ini. Sehingga diperoleh untuk binary yang kelima yaitu 00101 seperti ini. Binary 5 yaitu 0101. Untuk binary 6 itu sama. 6 kita peroleh dari binary 4 tambah 2. 4 tambah 2 yaitu 6, lalu 4 dan 2 kita isikan dengan binary 1, 1. Dan untuk belakang nilai 2 ini yaitu 1 kita isikan dengan binary 0. Karena untuk memenuhi itu harus 4 digit binary, kita tambahkan lagi 0-nya di depannya sehingga didapatkan nilai binary dari angka 5 yaitu 0110 seperti itu. Jadi untuk binary 6 sama 9 ini sudah kita hitung ya, di sini sudah ada seperti itu. Lalu diperoleh setelah kita menghitung hasil binarinya, kita lakukan pada BCD-nya. Seperti ini 0010, 0110, 0011, 1001, 0000, 0000, 1001, dan nilai radiknya yaitu BCD seperti itu. Lalu di soal terakhir ini kita akan merubah dari bentuk BCD ke bentuk desimal yang pertama. Jadi menurut saya di dalam buku modul itu nilai BCD itu sudah sama hanya dengan nilai desimal seperti itu, hanya kita menambahkan nilai radiksnya. Nilai radiksnya yaitu 10 seperti itu. Lalu untuk BCD ke biner, nah untuk BCD ke biner itu kita bagi menjadi 4 digit binary. Sebenarnya kan BCD itu sama hanya dengan binary, hanya saja berbeda pada nilai radiksnya seperti itu. Kalau binary itu nilai radiksnya yaitu 2, dan untuk BCD nilai radiksnya yaitu BCD seperti itu. Sehingga di sini diperoleh BCD ke binary yaitu 9, 3, 8, 4, 7 seperti ini. Lalu kita rubah ke dalam bentuk binary menjadi 4 digit seperti ini. Untuk perhitungan binary ini sama hanya seperti perhitungan sebelumnya. Untuk nilai 9 itu kita peroleh dari penjumlahan 8 ditambah 1. 8 sama 1 kita isikan dengan binary 1 seperti ini. Lalu 4 sama 2 kita isikan dengan binary 0 seperti ini. Sehingga diperoleh untuk nilai 9 yaitu 1,
0, 0, 1 seperti ini. Lalu untuk binary 3 itu kita peroleh dari penjumlahan 2 tambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. 2 tambah 1 sama dengan 3, lalu 2 sama 1 kita isikan dengan binary 1. Karena untuk merubah ke dalam BCD ke binary, kita harus menjadikan binary menjadi 4 digit seperti itu. Sehingga diperoleh untuk nilai 3 itu kita tambahkan dengan nilai 0, 0 seperti ini. Jadi diperoleh nilai 3 yaitu 0011 seperti ini. Kita lihat pada soal. Untuk 3 yaitu 0011. Lalu untuk nilai 8 itu sama. Untuk nilai 8 itu kita peroleh dari penjumlahan 8 saja. Nah, karena 8 berarti kita isikan nilai 8 ini dengan nilai 1, lalu kita isikan 4, 2, 1 ini dengan angka 0 seperti ini. Karena yang kita butuhkan yaitu nilai 8, sehingga diperoleh untuk binary angka 8 yaitu 1000 atau 1000. Kita lihat pada perhitungan saya 1000 seperti itu. Untuk nilai 4 dan 7 itu perhitungannya sama. Jadi 4 itu diperoleh dari sini. Jadi untuk 4 ini kita isikan dengan 1, lalu 2 sama 1 ini kita isikan dengan 0. Karena masih 3, kita tambahkan 0 di depan 1 seperti ini. Diperoleh untuk nilai 4 yaitu 0100. Bisa kita lihat pada yang sudah saya hitung. Jadi untuk nilai 4 0100 seperti itu. Lalu untuk nilai 7 itu kita peroleh dari penjumlahan 4 tambah 2 tambah 1. Sehingga 4 itu kita isikan dengan binary 1, 2 kita isikan dengan binary 1, 1 kita isikan dengan binary 1. 4 tambah 2 tambah 1 yaitu 7. Karena ini masih 3 digit binary, sehingga kita tambahkan 0 di depan seperti ini. Sehingga untuk nilai 7 didapatkan binary-nya yaitu 0111 seperti itu. Lalu kita lihat pada soal yang sudah saya isikan. Untuk 7 yaitu 0111 nya kita akan menghitung nilai BCD ke oktal. Untuk BCD ke oktal itu seperti yang awal tadi, kita bagi 8 dengan radix 8 karena oktal, sehingga diperoleh untuk 93.847 kita bagi 8 yaitu 11.730 dan sisanya 7. Lalu 11.730 dibagi 8 yaitu 1.466, sisanya 2. Lalu 1466 kita bagi 8 yaitu 183, sisanya 2. 183 kita bagi 8 yaitu 22, sisa 7. 22 dibagi 8 yaitu 2. 2 sisa 6. Lalu 2 dibagi 8 yaitu 0, sisa 2 seperti itu. Sehingga diperoleh untuk nilai BCD ke oktalnya yaitu 267227 dan nilai radiksnya yaitu 8. Kita isikan dulu. Di sini untuk nilai oktal sama dengan 267227, nilai radiksnya yaitu 8. Bentar ya. Seperti ini. Lalu
Lalu untuk soal selanjutnya yaitu kita merubah BCD ke dalam heksa. Jadi untuk ini tadi, untuk oktal nilai radiksnya yaitu 8. Untuk heksa kita bagi dengan nilai radiksnya yaitu 16, sehingga diperoleh 93.847 dibagi 16 sama dengan 5.865, sisa 7. 5.865 kita bagi 16 yaitu 366, sisanya 9. 366 dibagi 16 yaitu 22, sisa 14. 22 dibagi 16 yaitu 1, sisa 6. 1 dibagi 16 yaitu 0, sisa 1. Sehingga diperoleh nilai BCD ke heksa yaitu 1, 6, 14, 9, 7 dan nilai radiksnya yaitu 16. Saya tulis terlebih dahulu. Di sini untuk nilai heksa yaitu 1, 6, 14, 9, 7 dan nilai radiksnya yaitu 16. Ini adalah hasil dari BCD ke heksa. Dan ini adalah tabel pada buku modul yang sudah saya kerjakan dan sudah saya isi. Untuk desimal ke biner yaitu 1000 sebanyak 12, desimal ke oktal itu 10.000, desimal ke heksa yaitu 1000, dan desimal ke BCD itu seperti ini. Saya beri space di setiap binarinya. Lalu untuk biner ke desimal yaitu 875, biner ke oktal itu 1553, nilai radiksnya 8. Begitu juga pada sampai BCD ke desimal, BCD ke biner, BCD ke oktal, dan BCD ke heksa. Seperti ini. Untuk soal selanjutnya yaitu kode ASCII, di mana di sini nama lengkap saya yaitu Nur Lailatul Mukarromah, N-nya besar, spasi L-nya besar, spasi M-nya besar. Jadi besar kecilnya suatu huruf itu dapat mempengaruhi, seperti itu. Untuk tabel kode ASCII-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah ketetapan dari tabel kode ASCII-nya seperti ini. Jadi sudah paten. Lalu di sini yang pertama yaitu N, dan untuk nilai yang berada di tengah-tengah ini seperti 78, 117, 114, 32 dan seterusnya ini yaitu nilai desimalnya. Dan untuk 10011 ini yaitu nilai binarinya, seperti itu. Pada N bisa kita lihat di tabelnya, N besar yaitu desimalnya 78, binarinya 100, 1110. Kita lihat 78, binarinya 100, 110, seperti ini. Lalu untuk nilai U kecil itu sama dengan, kita lihat untuk U kecil yaitu binarinya 117, binarinya 1110101, seperti ini. 117, 110, 0101. Untuk R-nya sama dengan desimalnya 114 dan binarinya yaitu 110010, seperti ini. Lalu ketika ada spasi itu ada nilai kodenya seperti ini. Untuk SP atau spasi itu desimalnya itu 32, binarinya 010, 0000 sebanyak 4 kali, seperti ini. 32, 01, 0000.
Lalu untuk L sama dengan desimalnya 76, binarinya 100 1100. L-nya 76. Sesuai pada tabel ASCII. Lalu untuk A 97 sama dengan 1100001. Kita lihat untuk nilai A desimalnya yaitu A kecil yaitu 97. A kecil 97. Lalu untuk nilai I-nya yaitu desimalnya 105. I kecil itu desimalnya 105, binarinya 1101001. 1101001 seperti ini. Untuk nilai A sama seperti nilai A ini. Lalu untuk T itu desimalnya 116. Kita lihat T desimalnya 116, binarinya 1110100. 116 1110100 seperti ini. Lalu untuk nilai U-nya itu desimalnya yaitu 117. Untuk binarinya yaitu 1110101 seperti ini. Untuk huruf L-nya desimalnya yaitu 108 dan binarinya yaitu 1101100 seperti ini. Kita lihat untuk huruf L-nya, L kecil itu desimalnya itu 108, desimalnya 1101100. 108 binarinya 1101100. Untuk spasinya itu sama 32 sama dengan 010000. Untuk M besar itu desimalnya 77, binarinya 1001101. Kita lihat untuk M besar. Jadi di sini M besar 77, binarinya 1001101. Seperti ini. Untuk huruf O yaitu 117 sama seperti ini 1110101. Untuk huruf K-nya itu nilai desimalnya yaitu 107. Kita lihat. Untuk K yaitu 107 untuk nilai desimalnya dan binarinya 1101011. 1101011 seperti ini. Untuk A itu sama 97 dan R-nya 114 sama. Untuk O nilai desimalnya itu 111. Kita lihat. Untuk O kecil yaitu 111 untuk nilai desimalnya dan binarinya 1101111. Seperti ini. Untuk M, jadi ini M besar, ini M kecil. Nilai desimalnya itu berbeda. Untuk M besar yaitu 77, untuk M kecil itu 109. Kita lihat di tabelnya. Untuk M kecil yaitu 109, binarinya 1101101. 1101101 seperti ini. Untuk nilai A masih sama 97. Untuk binarinya 1100001 dan untuk H desimalnya yaitu 104. Kita lihat H kecil yaitu desimalnya 104, binarinya 1101000. Seperti ini. Jadi pada tabel ASCII ini sudah memiliki ketentuan masing-masing. Seperti ini, besar kecilnya huruf, angka itu dapat mempengaruhi nilai desimalnya, begitu juga binarinya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 3 sistem biner. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang keempat, yaitu mengenai aritmatika biner. Langsung aja kita pergi ke soalnya.
Nah, jadi seperti ini soal aritmatika biner pada buku modul. Di sini ada 3 soal penjumlahan dan 3 soal pengurangan. Ini adalah hasil pengerjaan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari perhitungan penjumlahan beserta pengurangan. Jadi ini adalah soal yang ada di buku modul. Untuk penjumlahan kita menggunakan ketentuan pada ketentuan carry. Untuk pengurangan nanti kita menggunakan ketentuan pada nilai pur seperti ini. Langsung aja kita hitung. Untuk soal yang pertama, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. Kita isikan di sini 1 carry 0, kita tuliskan di bawah sini, dilurus dengan nilai yang akan kita hitung selanjutnya. Lalu 1 ditambah 0 yaitu 1. Ketika carry 0 tidak kita tulis itu tidak apa-apa. 1 carry 0. Lalu 1 kita tambahkan dengan 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. Seperti itu. Kita tulis di sini 1. Lalu 0 tambah 0 itu 0 carry 0. Lalu 0 ditambah dengan 0 itu ya 0. Lalu 1 kita tambahkan dengan 1 yaitu 0 carry 1 seperti ini. Kita tuliskan di sini 1. Kita tulis carry 0-nya di depan sini. Lalu 0 ditambah 0 yaitu 0 carry 0. 0 ditambah dengan carry 0 yaitu 0. Nol ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 0 itu 0. Seperti ini. Lalu pada penjumlahan ini didapatkan hasil 0001 0011. Jadi di sini kita kalikan 0. Ini perhitungan manualnya. Jadi untuk perhitungan manualnya kita kalikan nilai binary ini. 0 dikalikan dengan 2 pangkat 0 yang paling kecil dulu. 2 pangkat 0 yaitu 1. 0 kali 1 yaitu 0. Jadi kalau perhitungan 0 tidak kita hitung tidak apa-apa, karena berapapun nilai yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya yaitu 0. Sehingga untuk nilai 0 tidak kita hitung, tetapi tetap kita ikutkan. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. 1 dikali 2 yaitu 2. Lalu di sini pangkat 0 1 2 3 4. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 1 dikali 16 yaitu 16. 16 ditambah 2 yaitu 18. Lalu untuk yang bawahnya 1 dikali dengan 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 dikali 1 yaitu 1. Lalu di sini sama 1 dikali 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 dikali 1 yaitu 16. 16 tambah 1 yaitu 17. 18 ditambah 17 yaitu 35. Seperti itu. Lalu apakah ini nilai binary ini sama dengan ini? Kita hitung. 1 dikali dengan 2 pangkat 0 itu 1. 1 kita kalikan dengan 1 itu 1. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. 1 dikali 2 yaitu 2. Lalu 1 2 3
3, 4, 5. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 yaitu 32. 32 kali 1 yaitu 32. 32 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 35. Lalu untuk soal yang nomor 2, 1 tambah 1 yaitu 1 carry 1 tambah 1 yaitu sama dengan 0 carry 1. Kita tuliskan di sini 0 carry 1. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry 1 terlebih dahulu. Lalu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu 0 ditambah 0 itu 0. 0 ditambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 ditambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 ditambah 0 yaitu 1 carry 0. Lalu 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0. 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0. Seperti itu. Lalu 0 0 0 0 1 1 1 1 0 sudah kita peroleh hasilnya. Untuk perhitungan manualnya seperti ini. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1 itu 1. Lalu 1 dikali 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 kali 1 itu 2. 0 dikali 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 0 itu 0. Jadi tidak kita tulis. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 1 itu 8. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 kali 1 yaitu 16. Sehingga diperoleh 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sama dengan 27. Dan di sini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. Lalu 1 dikali 2 pangkat 2 itu 2. 2 ditambah 1 yaitu 3. Lalu pada hasil perhitungan penjumlahan carry ini kita hitung kembali. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 1 yaitu 4. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 16. Lalu 16 ditambah 8 ditambah 4 tambah 2 itu sama dengan 30. Seperti ini. Lalu kita ke soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini perhitungan manualnya. 1 tambah 1 itu 0 carry 1. Maaf ya jika tulisannya tidak rapi. 0 carry 1. 0 ditambah 0 itu 0. 0 tambah 1 itu sama dengan 1 carry 0.
0 tambah 0 itu 0. Lalu 1 ditambah 1 yaitu 0 carry 1. 0 carry satunya kita tulis 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1 carry 0. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. Lalu 1 tambah 0 yaitu 1. 1 tambah 0 yaitu 1. Seperti ini. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 dikali 0 itu 0. 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 2. Maaf, 0 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 dikali 0 yaitu 0. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 kali 1 yaitu 16. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 5 yaitu 32. 32 dikali 1 yaitu 32. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 6 yaitu 64. 64 dikali 1 yaitu 64. Lalu 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ini tadi kurang 1 ya. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 7 yaitu 128. 128 dikali 1 yaitu 128. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 2 sama dengan 242. Hasilnya. Sehingga diperoleh untuk soal penjumlahan yang ketiga yaitu perhitungan manualnya 242 dan perhitungan binarinya yaitu 11110010. Kita lihat pada soal yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk binarinya 11110010, perhitungan manualnya itu 242. Selanjutnya saya akan menghitung pada soal aritmatika biner pengurangan. Kita akan menghitung di soal pengurangannya seperti ini. Dimana pada pengurangan ini kita melakukan dengan ketentuan huruf pengurangannya. Langsung aja kita hitung. 1 dikurangi dengan 1 yaitu 0 huruf 0. Kita tulis 0 di sini. Untuk huruf 0 kita tidak perlu menulis di selanjutnya, itu tidak apa-apa. Untuk huruf 0 itu tidak ditulis itu tidak apa-apa, kecuali huruf 1 harus kita tulis seperti itu. Lalu 1 dikurangi 0 yaitu 1 huruf 1. 1 dikurangi 0 yaitu 1 huruf 1. Lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0 huruf 0. 0 huruf 0. 0 dikurangi dengan 0 yaitu 0 huruf 0. 0 dikurangi 0 yaitu 0 huruf 0. Lalu 1 dikurangi 0 yaitu 1 huruf 1.
1 puru 1. Kita tulis puru satunya di sini. Lalu 1 dikurangi 0 yaitu 1 puru 0. 1 puru 0. Lalu untuk 0 dikurangi 0 yaitu 0. 0 dikurangi 0 itu 0. 0 dikurangi 0 itu 0. Nah, seperti ini. Jadi untuk perhitungannya pada binarinya didapatkan 00010010. Untuk menghitung nilainya itu kita isikan dengan penjumlahan binari ini. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 0 itu 0. 1 dikali 2 pangkat 1 yaitu 2, sehingga di sininya 2. Lalu 0 dikali dengan 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 ditambah 2 yaitu 18. Jadi sama seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya, soal kedua, yaitu 0 dikurangi 1 yaitu 1 puru 1. Kita tulis 1 puru satunya, kita tulis dulu. 0 kurangi 0 yaitu 0. 0 kurangi 1 yaitu 1 puru 1. 1 puru 1. 0 dikurangi 0 itu 0. 0 dikurangi 1 itu 1 puru 1. 1 puru 1. 0 dikurangi 0 yaitu 0. 0 dikurangi 1 itu 1 puru 1. Masih sama. 0 dikurangi 0 itu 0. 0 dikurangi 1 ini yaitu 1 puru 1. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi puru 1 yaitu 1 puru 1. 0 dikurangi 0 itu 0. 0 dikurangi 1 yaitu 1 puru 1. Lalu 1 dikurangi 0 itu 1. 1 dikurangi 1 itu 0 puru 0. Seperti ini. Sehingga didapatkan untuk binarinya 0111111 seperti ini. Lalu kita hitung untuk binarinya. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Lalu 1 dikali 2 pangkat 2 itu 2. 2 dikali 1 2. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 dikali 1 itu 4. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 dikali 1 itu 8. Selanjutnya 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 dikali 1 itu 16. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Dikalikan dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 32 dikali 1 itu 32. Lalu 1 dikalikan dengan 64. 64 dikali itu diperoleh dari 2 pangkat 6. 64 dikali 1 yaitu 64. Sehingga didapatkan 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 255. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu 0 dikurangi 1 itu 1 puru 1. Kita tulis 1 puru satunya, kita tulis di sini. 1 dikurangi 0 yaitu 1.
1 kurangi 1 yaitu 0 boro 0. Lalu 0 dikurangi 1 itu 1 boro 1. 1 boro 1. 1 dikurangi 0 yaitu 1. 1 kurangi 1 itu 0. 0 dikurangi 1 yaitu 1 boro 1. 1 boro 1. 1 dikurangi 0 itu 1. 1 dikurangi 1 yaitu 0. Lalu 0 dikurangi 1 yaitu 1 boro 1. Lalu 1 dikurangi 0 itu 1. 1 dikurangi 1 itu 0. Seperti ini. Jadi diperoleh untuk hasil binarinya yaitu 01, 01, 01, 01. Dan perhitungan manualnya 165. Kita hitung 1 dikali dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 dikali 1 itu 1. Lalu 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1 itu 0. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. Lalu 0 dikali 2 pangkat 3 itu 0. 1 dikali 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 kali 1 16. Lalu 0 dikali 2 pangkat 5 itu 0. 1 dikali 2 pangkat 6 yaitu 64. Lalu kita hitung untuk 64 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 165 seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan melakukan perhitungan pada perkalian, dimana pada perhitungan perkalian ini itu sama halnya seperti perkalian pada umumnya. Jadi kita hitung satu persatu untuk nilainya. Misal pada 0 kita kalikan dengan 1, 0 kali 1, 0 kali 0 sebanyak angka yang ada di atasnya. Seperti itu. Langsung aja untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan pada sistem biner perkalian, di mana pada sistem biner perkalian ini perhitungannya itu sama halnya dengan perkalian pada umumnya. Hanya saja ketika melakukan penjumlahan itu harus menggunakan ketentuan pada penjumlahan carry. Pada pengurangan harus melakukan ketentuan pada huruf, seperti itu. Ini adalah soal yang sudah saya jawab, di mana untuk bagian ini adalah perhitungan manualnya, di mana perhitungan manual ini didapatkan dari soal seperti ini. Jadi 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 1. 1 kali 1 itu 1. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 kali 1 itu 2. Jadi seperti ini, 2. Lalu ketika 0 tidak kita hitung tidak apa-apa, karena berapapun hasilnya jika dikalikan 0 maka akan menghasilkan 0, sehingga langsung kita hitung yang bagian 1. Jadi pangkat 0 1 2 3 4. Nah, 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 saya kalikan dengan 1 yaitu 16, sehingga didapat 16 tambah 2 tambah 1 yaitu menghasilkan nilai 19. Lalu 0 saya kalikan dengan 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 kali 0 itu 0. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. 2 kali 1 itu 2. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 1 itu 4. Seperti ini. Lalu 1 saya kalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali 1 yaitu 8, sehingga diperoleh 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Lalu pada penjumlahan pada hasil ini
kita melakukan perkalian pada umumnya. Seperti 4 kali 9, 4 kali 1, 1 kali 9, 1 kali 1, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 266 seperti itu. Ketika pada perhitungan binary, itu kita harus melakukan perkaliannya satu per satu. Misal 0 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, seperti itu. Jadi kita harus melakukan perkaliannya satu per satu pada umumnya, seperti pada umumnya. Nah, setelah diperoleh hasil perkalian satu per satunya seperti ini, lalu saya melakukan penjumlahan ini dengan menggunakan ketentuan carry ini, dimana kita hitung satu per satu untuk 0, karena dia sendiri langsung saya turunkan menjadi 0. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 carry 0. Untuk carry 0 maupun buru 0 tidak ditulis, tidak apa-apa, kecuali ketika dia carry 1 maupun buru 1 itu wajib saya tulis. Karena apa? 1 itu sama mempengaruhi, seperti itu. Lalu 0 tambah 1 sama dengan 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1, 1 tambah 1, 0 carry 1. Carry satunya kita tulis terlebih dahulu, carry 1, dan hasilnya 0 seperti ini. Lalu 0 saya tambahkan dengan 0 yaitu 0 carry 0, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry satunya terlebih dahulu, 0 carry 1, lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 carry 0 seperti ini. Lalu 0 tambah 0 yaitu 0, 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, lalu 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry satunya terlebih dahulu dan hasilnya 0 seperti ini. Lalu selanjutnya 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, lalu 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry satunya terlebih dahulu, hasilnya tadi 0 seperti ini. Lalu 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 0, 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0, 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Carry 1 kita tuliskan di sini 0 carry 1 seperti itu. Selanjutnya 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 ditambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 ditambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 ditambah 0 itu 1 carry 0, 1 ditambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 ditambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry 1, hasilnya 0 seperti ini. Selanjutnya 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0, 0 tambah 0, 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 0 carry 0,
0 tambah 1 0 carry 0, 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 carry 0. Dan di sini nolnya kita turunkan satu persatu karena di sini sudah penjumlahan 0 0 0 0 semua seperti itu. Sehingga saya dapatkan untuk hasilnya yaitu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 seperti ini. Dimana kita bisa menghitungnya 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 2 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1 yaitu 2, 0 dikalikan 2 pangkat 2 yaitu 0, 1 kali 2 pangkat 4 yaitu 16, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0, dimana kita bisa menghitungnya satu persatu untuk nilainya. 0 pangkat 0 dikali 2 pangkat 0 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, lalu 0 dikali 2 pangkat 2 yaitu 0, 1 dikalikan 2 pangkat 3 yaitu 8, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Jadi ini pangkat 8. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 8 yaitu 256. 256 maaf kalau tulisannya jelek. Sehingga 256 ditambah 8 ditambah 2 menghasilkan nilai 266, sama seperti perhitungan manual seperti itu. Untuk soal yang kedua ini sama, jadi saya melakukan perkalian satu persatu terlebih dahulu, 1 kali 1, 1 kali 0 sampai 1 kali 0 yang paling akhir, lalu 1 kali 1, 1 kali 0 dan paling akhir, begitu sampai pada perkalian 0 yang paling akhir, 0 kali 1, 0 kali 0 hingga 0 kali 0, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Ini yang sudah saya hitung. Lalu saya akan melakukan penjumlahan. Penjumlahannya yaitu untuk 1 ini turun 1, lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0 seperti ini. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0 seperti ini. Lalu 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1 seperti ini. 0 carry 1 di sini. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0, 1 tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry 1 terlebih dahulu. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0 seperti ini. Lalu 1 tambah 0 itu 1 carry 0, tambah 0 itu 1 carry 0, 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0,
1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tuliskan carry 1 terlebih dahulu. 0 carry 1. Lalu 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0. 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. Seperti ini. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Kita tulis carry satunya di sini. Lalu 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0. 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. Seperti ini. Lalu 0 tambah 0 yaitu 0 carry 0. 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. 0 carry 1 di sini. Lalu selanjutnya 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. 0 carry 1 seperti ini. Lalu 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Seperti ini. Lalu maaf, carry-nya saya tulis di bawahnya. Nah, selanjutnya 0 ditambah 1 yaitu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 0 itu 1 carry 0. 1 tambah 1 yaitu 0 carry 1. Seperti ini. Lalu 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 0 itu 0 carry 0. 0 tambah 1 yaitu 1 carry 0. Seperti ini. Lalu 0 turun, 0 turun seperti ini, sehingga didapatkan hasilnya 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 seperti ini. 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1. 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2. 1 kali 2 pangkat 2 yaitu 4. Lalu 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 yaitu 32. Lalu 1 kita kalikan dengan 2 pangkat 6 yaitu 64. 1 dikalikan dengan 2 pangkat 7, dan pada hasil perhitungan ini sudah saya hitung dan hasilnya itu ketemu ini 4335. Berhubung ketika saya menuliskan di Paint ini tulisannya itu kurang jelas ya, jadi sudah saya buktikan, sudah saya hitung sendiri juga bahwasanya pada hasil perhitungan di binary dengan manual itu sama. Seperti itu, bisa kita lihat pada hasil perhitungan saya.
perkaliannya seperti ini, dimana pada perhitungan saya di sini saya hanya menampilkan untuk sistem perhitungan binarinya saja seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian atau mengerjakan pada soal pembagian ini. Langsung aja. Nah, dimana pada pembagian binar ini sedikit ada kesulitan ya. Nah, menurut pendapat saya untuk pembagian binar itu seperti ini. 11 ini harus kita bagi dengan satu digit seperti itu. Nah, ketika 11 dikali dengan ini dikali yang menghasilkan nilai 1 itu kan tidak ada, sehingga saya harus mengambil 2 digit binari seperti ini. Ketika diambil 1 digit binari itu tidak bisa, maka di sini sebenarnya saya isikan dengan 0 seperti ini. Lalu ketika saya ambil 2 digit seperti ini, bisa enggak 11 11 ini dikali berapa yang menghasilkan nilai 11? Kita kalikan dengan 1 seperti ini. 1 kali 1 itu 1, 1 kali 1 itu 1 seperti ini. Selanjutnya 11 dikurangin 11 yaitu 0 seperti itu. Lalu 0 ini turun, 0 ini turun. Ketika 0 dan 0 itu tidak bisa kita bagi dengan 11, lalu kita beri 0 lagi untuk menurunkan 0 ini. Kita turunkan lagi 0. Ketika saya menurunkan 0 lagi, ternyata masih belum bisa dibagi, sehingga saya tuliskan 0 lagi di sini dan saya menurunkan nilai 1 seperti ini. Nah, ketika nilai 1 saya turunkan masih belum bisa dihitung, itu saya tambahkan dengan nilai 0 lagi seperti ini. Untuk menurunkan 1 ini, nilai 1 ini kita turunkan. Jadi sebelum kita turunkan, ketika tidak bisa dihitung, jadi kita tambahkan nilainya 0 terlebih dahulu seperti itu. Ketika saya turunkan, bisa enggak? Ternyata ketika saya turunkan ternyata bisa dibagi. Jadi 11 kali berapa yang menghasilkan 11 ini. 11 kita kalikan dengan 1 yaitu menghasilkan nilai 11 ini. Nah, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0. Ketika 000 ini itu tidak dipermasalahkan ya ketika tidak dihitung, karena ibaratkan kan 01 itu yang dihitung itu 1 seperti itu menurut saya. Untuk perhitungan manualnya yaitu 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1, lalu 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 2, lalu 0 kali 2 pangkat 2 yaitu 4, 4 kali 0 itu 0, 0 kali 2 pangkat 3 yaitu 8, 1 dikali 2 pangkat 4 yaitu 16, 1 dikali 2 pangkat 5 yaitu 32, sehingga diperoleh 32 tambah 16 tambah 2 tambah 1 yaitu 51. Lalu dibagi 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 2 pangkat 1 itu 2, 2 tambah 1 yaitu 3, sehingga 51 dibagi 3 yaitu menghasilkan nilai 17 seperti ini. Pada binarinya 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 0 kali 2 pangkat 2 itu 0, 0 kali 2 pangkat 3 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 4, 0, 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4 itu kan
16. Nah, 16 tambah 1 yaitu 17. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini untuk pembagiannya itu dibagi dengan 1111, ada 4 digit binary seperti itu. Nah, ketika 4 digit binary ini saya kalikan menghasilkan nilai 1, itu tidak bisa, sehingga saya tuliskan dengan 0. Ketika saya ambil 2 digit binary seperti ini, 1, 0, itu masih tidak bisa karena dia ada 4 digit binary untuk pembagiannya, jadi saya isikan dengan 0. Ketika saya ambil 3 digit seperti ini masih tidak bisa, saya tambahkan 0. Ketika saya ambil 4 digit binary seperti ini masih tidak bisa karena hasil nilainya masih lebih besar dengan pembaginya, sehingga saya tuliskan dengan 0 seperti ini. Lalu saya tambahkan dengan 1, berarti saya kalikan dengan 1, bisa ya, karena ini sudah ada 5 digit binary. 1111 dikalikan dengan 1 yaitu 1111 seperti itu. Lalu 1 dikurangi 1 itu 0 huruf 0 seperti itu. 0 huruf 0. Lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0 huruf 0. Ini ya, mengikuti ketentuan dari huruf. Lalu 0 dikurangi dengan 1 yaitu 1 huruf 1. 1 huruf 1 kita tulis di sini bawahnya. 1 kurangi 1 yaitu 0 huruf 0. 0 dikurangi 1 yaitu 1 huruf 1. 1 huruf 1 seperti ini. Lalu 0 dikurangi dengan 1 yaitu 1 huruf 1, kita tulis huruf 1-nya dulu. Lalu 1 kurangi 1 yaitu 0 huruf 0 seperti ini, 0 huruf 0. Lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0 huruf 0. Lalu untuk 00110 ini itu kan masih belum bisa dibagikan, dihitung dengan nilai 1111, sehingga kita harus menurunkan terlebih dahulu. Kita turunkan 0. Kita turunkan 0 di sini. Lalu masih belum bisa, kita turunkan 0 lagi di sini. Maaf, saya turunkan nilai satunya. Ketika saya turunkan 1, ini belum saya tambahin 0 ya. Nah, ketika saya turunkan nilai 1, kan saya harus menurunkan 0 dulu, menambahkan nilai 0. Setelah diturunkan 1111 itu saya kalikan dengan 1. Ketika saya kalikan dengan 1 yaitu hasilnya 1111 seperti ini. 1 dikurangi 1 yaitu 0 huruf 0. 0 huruf 0. Lalu 0 dikurangi 1 yaitu 1 huruf 1. 1 huruf 1. 0 dikurangi 1 yaitu 1 huruf 1. 1 kurangi 1 yaitu 0. Lalu 1 kurangi 1 yaitu 0 huruf 0. 0 kurangi 1 yaitu 1 huruf 1.
lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0 buruk 0 seperti ini. Selanjutnya 0 saya turunkan ke sini seperti ini, dan diperoleh 1111 ini saya kalikan dengan 1 sehingga didapatkan 1111 di sini. Seperti ini ya, ini tidak lurus. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya kalikan dengan 1 itu 1111, lalu saya kurangi 0 dikurangi 1 yaitu 1 buruk 1, 1 buruk 1, 0 kurangi 1 yaitu 1 buruk 1, saya tuliskan buruk 1, lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0, lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0 buruk 0, 0 kurangi 1 yaitu 1 buruk 1, 1 buruk 1, lalu 0 dikurangi 1 yaitu 1 buruk 1, kita tulis buruk 1 nya dulu, lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0, lalu 1 dikurangi 1 yaitu 0, seperti ini. Sehingga didapatkan pada soal yang kedua ini masih terdapat sisanya, dan untuk hasil binarinya itu 0 0 0 0 1 0 1 1 seperti ini. Dan ini adalah perhitungan manualnya, dimana 0 dikali 2 pangkat 0 yaitu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8, begitu juga seterusnya. Dan didapatkan itu hasilnya 170 dikurangi dengan dibagi 15. Maaf, ini bukan dikurangi tetapi dibagi 170 dibagi 15 yaitu 11,3 seperti itu. Dan di sini untuk hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 itu kan 1, lalu 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4, lalu 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sisanya 3, mas benar. Dan untuk hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3, lalu 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 tambah 3 yaitu 11, 11 sisanya 3. Pada pembagian perhitungan saya di sini saya hanya menuliskan untuk perhitungan binarinya, dan dimana pada pembagian ini, pembagian yang kedua nilainya sama ya. Untuk hasilnya 1 dikali 2 pangkat 0 yaitu 1, 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 pangkat 1 itu 2, lalu 1 dikali 2 pangkat 3 yaitu 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 1 itu 11, lalu 11 sisanya yaitu di sini ada 4 kurangi 1 yaitu 3, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 4 aritmatika biner. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang kelima mengenai data teks, di mana saya sudah menyiapkan beberapa file yang sudah saya siapkan sesuai pada buku modulnya.
Ini adalah file-file yang akan saya proses. Ada foto, file berupa PDF, dan juga data teks. Lalu kita pergi ke untuk tampilannya itu seperti ini. Lalu saya akan membuka file saya tadi. Langsung saya buka semua, saya open. Nah, jadinya seperti ini untuk tampilannya. Yang pertama, ini pada foto itu untuk nilai data yang pertama itu seperti ini. Bisa kita lihat pada data inspektornya itu masih terlihat ya, masih ditampilkan seperti ini untuk tampilannya. Dan pada hasil akhirnya, ininya itu ini. Nah, ini pada hasil akhirnya itu, pada data inspektornya itu tampilannya seperti ini. Jadi berbeda dengan tampilan awalnya. Jadi dapat kita lihat untuk perbandingannya. Yang pertama, pada foto itu tampilan awalnya itu seperti ini. Ini ya untuk tampilan awalnya. Lalu untuk tampilan akhirnya itu seperti ini. Lalu pada file PDF itu, tampilannya seperti ini. Dan untuk tampilan akhirnya itu seperti ini, EOF, sudah berubah EOF seperti ini ya. Yang pertamanya PDF. Lalu pada tampilan file teksnya itu seperti ini, praktikum. Dan untuk hasil akhirnya itu ini ya. Mungkin tampilannya seperti itu. Dan bisa kita lihat pada data inspektornya itu, pada akhir filenya itu seperti ini. Di awal filenya dia masih menampilkan data-data nilai-nilainya seperti itu. Selanjutnya saya akan menampilkan mengenai file extension. Sebelum itu saya sudah menyiapkan beberapa tipe file yang berbeda. Ini adalah ketiga file yang sudah saya siapkan sesuai pada buku modulnya, dimana ada foto, ada dokumen, dan juga berbentuk file PDF. Lalu kita akan menghapus file extensionnya, yaitu seperti JPG, Docs, dan PDF ini. Ini dokumen ya. Lalu kita rename. Sebelumnya kita pastikan ya untuk centang file name extensionnya. Lalu kita rename untuk menghapus file extensionnya. Kita ketik foto, kita yes, dan kita rubah untuk dokumennya. Kita rename, kita ganti nama dokumen, kita yes. Lalu untuk ini kita rename juga, kita kopas, lalu kita ganti PDF, kita yes, seperti ini. Jadi ini
untuk file-file ini sudah tidak dikenali lagi bentuk filenya itu seperti apa. Lalu setelah kita hilangkan akan berbentuk seperti ini ya. Jadi file-file ini sudah tidak dikenali lagi ini berbentuk apa. Lalu kita akan kita buka browser dan kita buka file ini ya. Dan seperti ini. Jadi ini untuk tampilan file extensionnya. Lalu kita buka filenya, buka file satu persatu. Dokumen ini ya, kita buka yang file dokumennya satu persatu. Dokumen kita open, kita buka, dan tampilannya sebentar ya, ini masih loading seperti ini. Jadi bisa kita buka kembali file yang sudah tidak dikenali dengan menggunakan file extension ini. Ini ya, jadi ini data awalnya yang ada di dalam dokumen. Nah, file name-nya itu dokumen seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kita buka lagi untuk file yang kedua. Kita buka foto dan akan keluar seperti ini. Jadi masih bisa dibuka kembali ya untuk file extensionnya, file yang sudah dihapus extensionnya itu tadi bisa kembali semula. Nah seperti ini, file name-nya itu foto seperti itu. Jadi bisa dikenali lagi mengenai file, tipe filenya itu tadi. Lalu kita bisa buka file yang ketiga, PDF. Kita open dan munculnya seperti ini, masih loading. Nah begini ya. Nah ini yang berupa PDF. Jadi bisa kita lihat tuh kan, masih ada untuk isi-isi dari filenya, masih belum ada yang terbuang. Jadi masih bisa dikenalin lagi ya untuk filenya. Nah file name-nya itu berupa PDF. File tipenya itu masih bisa kita buka kembali walaupun file extensionnya itu sudah kita hapus. Jadi untuk dokumennya itu tadi kita tidak tahu itu berbentuk apa, berbentuk dokumen kah, berbentuk PDF kah, berbentuk foto kah. Jadi untuk melihat, untuk memastikan apakah ini dokumen, apakah ini PDF, kita menggunakan file extension ini. Kita buka menggunakan file extension ini untuk mengetahui isi dari file tersebut seperti itu. Seperti ini ya.
Jadi itu tadi penjelasan dari saya dari modul 5 mengenai file extension dan juga format file. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ke-6, yaitu mengenai data image. Langsung aja kita pergi ke menu browsernya di Google Chrome dan kita ketikkan Nah, untuk tampilan pick color from image-nya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat, bisa mengetahui untuk detail-detail dari pewarnaannya itu seperti apa, kombinasi warna dalam RGB, red, green, and blue-nya itu seperti apa, dan cyan, magenta, yellow, dan black-nya itu gimana, dan letak posisi pixel pada koordinat titik X dan Y nya itu berapa, dan juga nilai data dalam heksadesimalnya itu berapa, seperti itu. Langsung kita buka filenya, kita klik lalu kita open dan kita upload image-nya untuk kita lihat detail-detail dari kombinasi pewarnaannya itu seperti apa. Nah, jadi ini file foto yang sudah saya upload dan ingin saya proses tampilkan untuk detail-detail dari pewarnaannya. Misal pada warna baju yang saya kenakan di sini untuk letak posisinya pada koordinat X nya itu 196 dan pada koordinat titik Y nya itu 310 dan nilai data heksadesimalnya itu 151314 seperti itu. Dan untuk kombinasi pewarnaan dalam format red, green, and blue nya dan juga cyan, magenta, yellow, and black nya itu berbeda. Bisa kita bandingkan pada baju teman saya yang di sini. Nah, di sini pada warna baju teman saya yang dikenakan itu letak posisi pixelnya tuh berbeda, jadi tidak sama seperti letak posisi warna yang saya kenakan bajunya, seperti itu. Jadi untuk letak pixel pada koordinat X dan Y itu di setiap warna itu berbeda-beda, dan untuk nilai data tiap pewarnaan itu juga berbeda-beda, kombinasi pewarnaan itu juga berbeda-beda, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, kita kayak pilih dengan kursor ini, kita ingin lihat posisi pixel warna ini tuh gimana sih, berapa sih, kayak gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang kedua, kita akan melakukan pemrosesan foto pada foto forensik. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita bisa mengupload file foto kita. Di sini nanti kita melakukan dua pemrosesan foto. Satunya ini foto asli, foto formal, dan yang foto kedua ini untuk backgroundnya sudah saya edit, ada dua pewarnaan pada background. Untuk yang pertama kita open
lalu kita upload file. Nah, jadi tampilannya di sini kita mau analisisnya itu dengan tampilan LA ini ya. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Jadi di sini nanti ada dua tampilan, foto aslinya dan juga foto dari pengeditannya, dari LA-nya, seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini foto aslinya dan yang kedua ini foto hasil editing dari tampilan LA-nya, seperti itu. Lalu kita bisa menampilkan selanjutnya. Kita bisa mengupload fotonya. Iya. Kita upload filenya. Kita open, lalu kita centang. Saya bukan robot. Lalu kita upload filenya. Nah, jadi pada gambar kedua ini tuh fotonya tuh sudah saya edit ya untuk backgroundnya ya. Yang tadinya kan berwarna merah untuk backgroundnya, lalu saya edit sebagian berwarna kuning, seperti itu. Yang bawah ini tuh ini hasil dari pewarnaan LA. Jadi untuk pada foto yang sudah saya edit backgroundnya, yaitu tampilan foto LA nya tuh seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari foto forensik yang sudah saya praktekkan, dimana pada foto forensik formal dan yang sudah saya edit itu terlihat perbedaannya seperti ini. Jadi menurut pendapat saya, untuk analisis foto LA ini, efek LA ini dipergunakan untuk melihat apakah foto ini hasil dari editan atau hasil yang aslinya, seperti itu. Ketika hasil editan, maka akan tertampil seperti ini, piksel-pikselnya itu tergaris seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari editan saya yang berbentuk seperti ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang menurut saya. Bisa kita lihat seperti ini untuk foto formal saya. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan yang kedua di foto pemandangan. Yang pertama, saya akan mengupload untuk foto yang aslinya yang belum saya edit. Saya upload filenya dulu. Nah, ini adalah foto yang belum saya edit. Saya centang, lalu akan saya upload.
lalu saya upload fotonya. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ini foto pemandangan saya sendiri ya. Dan foto aslinya seperti ini. Untuk hasil editannya itu seperti ini. Jadi terlihat pixel-pixelnya, tetapi ini asli ya. Pixel-pixelnya masih terlihat semuanya. Dan saya juga akan memperlihatkan untuk background yang sudah saya edit juga sebenarnya. Dan saya akan upload. Nah, ini yang sudah saya edit backgroundnya. Saya open, lalu saya centang, dan akan saya upload untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Saya upload. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ini foto pemandangan saya sendiri ya. Dan foto aslinya seperti ini. Untuk hasil editannya itu seperti ini. Jadi terlihat pixel-pixelnya, tetapi ini asli ya. Pixel-pixelnya masih terlihat semuanya. Dan saya juga akan memperlihatkan untuk background yang sudah saya edit juga sebenarnya. Dan saya akan upload. Nah, ini yang sudah saya edit backgroundnya. Saya open, lalu saya centang, dan akan saya upload untuk melihat hasilnya itu seperti apa. Saya upload. Nah, untuk hasilnya ini ya, ini foto aslinya. Saya hanya merubah backgroundnya, warna backgroundnya. Jadi di sini terlihat untuk tampilan dari hasil editannya itu, untuk pixel-pixelnya itu hanya terdapat pada garis ini aja, di garis backgroundnya seperti ini. Pada foto aslinya dia terlihat pixel-pixel di semua foto itu seperti ini. Detail-detailnya itu masih ada. Dan ketika pada foto yang sudah saya edit backgroundnya tuh nampaknya itu gelap banget seperti itu. Jadi mungkin menurut pendapat saya, dari tujuan dari analisis LA ini dipergunakan untuk mengetahui apakah foto ini dalam keadaan asli yang sebenarnya apa sudah diedit seperti itu. Untuk mengetahui saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 6 data image. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ke-7 mengenai Logic Gates. Langsung aja kita pergi ke menu browsernya. Kita ketikkan akademinya.
Nah, jadi untuk tampilannya untuk logic gate simulatornya itu seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan sebuah percobaan di mana pada bagian pull down ini yaitu bagian yang ketika kita mau menambahkan, ketika kita ingin melakukan sebuah percobaan pada gerbang-gerbang logika seperti itu. Jadi di sini yang pertama saya akan melakukan percobaan sesuai pada buku modul, di mana saya akan melakukan percobaan dengan 2 inputan dan 1 gerbang N bersama 1 output. Langsung aja. Untuk menambahkan kita bisa tambahkan ini ya, add node untuk menambahkan. Kita atur di sini dan kita tambahkan untuk gerbang N-nya. Gerbang N, lalu kita letakkan. Jadi di sini kita bisa mengatur ya untuk posisi-posisinya itu seperti apa. Kita sambungkan antara inputan masuk ke dalam gerbang N-nya. Seperti ini. Jadi dimana pada posisi seperti ini masih mengalami redup, masih belum menyala seperti itu ya. Karena pada kedua inputan ini masih off, saling off. Jadi untuk outputnya ini masih belum menyala. Ketika kita menyalakan satu pun outputnya tidak menyala seperti itu. Tetapi ketika kita menyalakan kedua inputan, maka untuk hasil outputnya dia bisa menyala. Atau biasanya pada percobaan biasanya seperti ini, saya akan tunjukkan. Di sini saya sudah menyiapkan bagaimana ketika inputannya untuk 0, nilai 0 ini ketika keadaan redup, dan 1 itu ketika keadaan menyala. Jadi dimana pada tabel ini yang saya buat ketika keadaannya 00 berarti tadi dia redup. Ketika kedua inputannya tidak on, jadi outputnya tidak menyala juga. Jadi untuk 00 outputnya juga 0. Lalu ketika inputan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 seperti ini, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu menyala. Lalu ketika kita melakukan percobaan, ini adalah X dan ini adalah Y, seperti itu. Jadi ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka outputnya yaitu 0, dia masih redup, seperti itu. Lalu ketika inputan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, seperti ini, kita akan melakukan percobaan. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Untuk hasil outputnya dia juga 0. Seperti itu. Ketika keadaan input X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka keadaan outputnya yaitu menyala. Jadi di sini adalah 1. Seperti itu. Jadi pada percobaan-percobaan ini dapat kita lakukan dengan sederhana ya. Jadi bisa kita lakukan sendiri, bisa kita otak-atik gitu. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada 7.4 untuk melakukan pembuktian tabel kebenaran. Untuk pembuktian tabel kebenaran ini, dimana pada modul ini ada 7 gerbang logika, ada AND, OR, XOR, ada NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Yang pertama saya akan melakukan percobaan pada gerbang N, dimana pada gerbang N ada 2 inputan dan 1 output. Ini udah kita lakukan ya sebenarnya, yang seperti ini. Untuk ini kita tadi juga melakukan gerbang N. Jadi ketika
keadaan inputnya 0, 0, maka outputnya 0. Ketika keadaan inputnya 1, 0, outputnya tetap 0. Lalu ketika kita melakukan outputan A sama dengan 0, B sama dengan 1, outputnya yaitu 0. Ketika kita melakukan inputan 1 dan inputan B 1, maka hasil outputnya akan keluar 1, seperti ini tadi pada gambar. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pada gerbang OR. Jadi kita hapus, untuk N-nya kita ganti menjadi OR. Seperti ini, kita add, kita tambahkan, lalu kita lakukan sebuah percobaan. Kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat, yang pertama, untuk gerbang tabel kebenaran OR-nya itu berbentuk seperti ini, dengan dua outputan A dan B, satu gerbang logika yaitu OR, lalu dengan satu outputan. Yang pertama, kita akan melakukan ketika inputan 0 dan 0, maka outputnya 0. Apakah benar? Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka outputnya 0, masih redup, tidak menyala. Lalu ketika keadaan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka di sini outputnya 1. Kita bisa coba A sama dengan 1, B nya sama dengan 0, jadi outputnya menyala. Jadi pada tabel kebenaran ini benar. Lalu ketika keadaan inputan 0 dan B sama dengan 1, maka outputnya 1. Kita bisa cek, A nya sama dengan 0, B nya sama dengan 1. Ternyata benar. Ketika keadaan inputan A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya 1. A sama dengan 1, B sama dengan 1, outputnya 1, dia menyala, seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran gerbang logika OR, dia memiliki tabel kebenaran yang sesungguhnya. Jadi untuk gerbang OR, gerbang N ini hampir sama ya Mas Yan. Selanjutnya kita akan mencoba desain pada gerbang XOR. Pada gerbang XOR kita ganti ya, XOR, kita add, tambahkan, lalu kita hubungkan seperti ini. Ketika sebentar, nah seperti ini. Ketika dia keadaannya A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka di sini hasil outputnya 0 karena dia masih redup. Apakah benar? Benar. Ketika keadaan kedua inputan 0, 0, maka outputnya 0. Ketika inputan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka outputnya 1. Bisa kita lihat, A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka hasil outputnya 1. A sama dengan 0, B sama dengan 1, outputnya 1. A sama dengan 1, B sama dengan 0, kita balik, sama, dan hasil outputnya 1. Lalu ketika keadaan inputan 1 dan keadaan inputan A itu 1 dan B itu 1, maka hasil outputnya 0. Apakah benar? Ketika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya yaitu 0, dia tidak menyala. Seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran XOR ini sudah bisa kita buktikan tabel kebenarannya. Lalu pada tabel kebenaran NaN akan kita coba, kita ganti NaN, kita tambahkan dan kita atur di sini. Nah, kita hubungkan dulu
ketika keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, ternyata di sini hasil outputnya 1. Maka benar 1. Ketika keadaan inputan 1 dan input A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, di sini hasil outputnya 1. Apakah benar? A sama dengan 1, B sama dengan 0. 1. Di sini masih menyala. Jadi benar. Lalu ketika input A sama dengan 0, B sama dengan 1, hasil outputnya 1. A sama dengan 0, B sama dengan 1, dia masih menyala. Jadi benar pada tabel kebenaran ini. Lalu ketika input A sama dengan 1, B sama dengan 1, hasil outputnya yaitu 0. Maka benar A sama dengan 1, B sama dengan 1, jadi outputnya 0. Seperti itu. Jadi pada tabel gerbang logika NAND ini, pada tabel ini memiliki kebenaran. Sudah benar ya untuk tabel kebenarannya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pada gerbang logika NOR. Kita tambahkan dan kita X kita ganti. Nah, kita sambungkan dulu. Seperti ini. Ketika keadaan A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka hasil outputnya di sini 1. Maka benar? Benar. Hasil outputnya 1. Ketika inputannya 1, A-nya 1, B-nya 0, maka hasil outputnya 0. Input A-nya sama dengan 1, B-nya 0, outputnya 0. Seperti itu. Ketika input A sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka outputnya 0. Dan ketika inputnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka outputnya 0. Kita coba. Ketika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka outputnya 0. Seperti itu. Ketika inputan A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya 0. Kita coba. Ketika inputan A sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, hasil outputnya yaitu 0. Selanjutnya kita akan melakukan tabel pembuktian gerbang logika XNOR. Pada gate simulator di sini untuk XNOR-nya tidak ada kan? Tidak ada, kita gunakan ke link yang kedua. Nah, untuk XNOR kita gunakan di sini untuk pembuktiannya. Ini toggle switch ya, karena kita ingin melakukan on off nya saja. Dan untuk outputnya kita gunakan yang ini, dan untuk gerbangnya kita pakai XNOR ya tadi, seperti ini. Lalu kita hubungkan di sini. Nah, kita sambungkan ke ini. Nah, jadi pada tampilan ini ketika inputan 0 dengan 0 atau off, keduanya off, maka hasil outputnya dia akan menyala. Berarti untuk outputnya dia 1. Ketika keadaan inputan 0 dengan 0, outputnya 1. Ketika keadaan inputan 1 dengan 0, kita coba 1. Ketika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka hasil outputnya 0. Dia mati, redup ya. Lalu untuk inputan 0 dengan 1, outputnya 0. Kita coba inputnya 0, A nya 0, B nya 1, dia redup. Jadi
pada inputan 0 dengan 1 outputnya 0, itu benar. Lalu ketika inputannya A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka hasil outputnya apakah 1? A sama dengan 1, B sama dengan 1, hasil outputnya dia menyala atau 1, seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran XNOR ini kita sudah melakukan pembuktian bahwa pada tabel ini sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada gerbang NOT. Pada gerbang NOT kita gunakan di sini, kita tambahkan untuk gerbang NOR-nya, kita hapus seperti ini. Kita sambungkan di sini ya. Jadi pada gerbang NOT ini hanya bisa melakukan satu inputan saja. Jadi dia tidak bisa melakukan dua inputan seperti itu. Nah, bisa kita lihat, kita sambungkan ke outputnya. Ketika keadaannya 1 atau menyala, outputnya adalah 0. Apakah benar? Ketika inputnya 1, berarti outputnya 0. Ketika inputnya A sama dengan 0, maka outputnya menyala atau 1, seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi pada 7.4 ini saya telah melakukan pembuktian bahwasanya pada tabel kebenaran ini sudah benar. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai pembuktian tabel kebenaran AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Jadi pada setiap tabel itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ke-8 mengenai Expanded Truth Table. Langsung aja saya akan pergi ke linknya. Sebelum itu saya sudah menyiapkan untuk beberapa soal yang akan saya kerjakan pada buku modul. Nah, ini adalah soal-soalnya. Dan saya akan pergi ke browsernya. Saya ketikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan, untuk langsung aja untuk soal yang pertama, di mana pada soal yang pertama ini menggunakan 3 inputan dan juga 2 gerbang logika AND dan juga 1 output. Kita tambahkan dulu untuk inputnya. Ada 3 inputan. Dan juga 2 gerbang AND dan 1 output ini. Kita sambungkan seperti ini, satu persatu.
Untuk gambaran pada buku modulnya seperti ini. Yang pertama, saya akan mengisi untuk inputan 0, 0, 0. Pada ketiga inputan 0 ini, maka hasil outputnya yaitu 0. Hasil outputnya yaitu 0. Lalu, ketika inputannya 001, 001, hasil outputnya yaitu 0, tidak menyala, 0. Lalu ketika inputan 1 itu 0, inputan 2 itu 1, dan inputan 3 itu 0, hasil outputnya yaitu 0, masih sama, 0. Yang keempat, ketika inputan pertamanya 0, inputan kedua 1, inputan pertamanya itu 0, inputan kedua itu 1, dan ketiga itu 1, maka hasil outputnya yaitu 0, masih sama, 0. Lalu untuk yang kelima, ketika inputan 1 itu 1, dan inputan 2 itu 0, inputan ketiga itu 0, dan hasil outputnya yaitu 1. Hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 1, kedua 0, ketiga 0, maka hasil outputnya 1 ya. Lalu ketika inputnya 1, input keduanya 0, input ketiganya 1, maka hasil outputnya masih tetap sama, yaitu 0. Selanjutnya untuk inputan yang pertama itu 1, kedua itu 1, dan ketiga ini 0, maka hasil outputnya yaitu 0, masih sama. Yang terakhir, ketika inputan 1 itu 1, kedua itu 1, ketiga ini 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Maaf, 1. Selanjutnya, saya akan lakukan percobaan pada soal yang kedua, di mana pada soal kedua ini ada 4 inputan dan juga 1 output, sehingga kita tambahkan inputnya 1 lagi seperti ini, dan kita tambahkan untuk gerbang N nya 1 lagi ya. Saya tambahkan gerbang N nya seperti ini. Jadi ini kita rubah ya, ini masuk ke sini, ini ke sini, lalu ini masuk ke sini seperti ini. Nah, ketika inputannya 1 itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka hasil outputnya 0. Di sini kita isikan dengan 0. Lalu ketika inputan pertama itu 0, kedua itu 0, ketiga 0, dan keempat itu 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 0, kedua itu 0, ketiga itu 1, dan keempat itu 0, maka outputnya 0. Di sini 0. Ketika inputnya 0, kedua 0, ketiga 1, dan keempat ini 1, maka outputnya 0. Masih tetap tidak menyala. Lalu ketika inputannya 0, inputan kedua 1, dan ketiga 0, keempat juga 0, maka hasil outputnya yaitu 0. 0. Lalu ketika inputan 1 itu 0, kedua itu 1, ketiga itu 0, keempat ini 1, maka hasil outputnya yaitu 0, masih tidak menyala, seperti itu. Ketika inputan 1 itu 0, kedua ini 1, ketiga ini 1, keempat ini 0, dan hasil outputnya masih 1, seperti itu. Hasil outputnya 0, maaf. Jadi ketika inputannya 0, 1, 1, 0, hasil outputnya 0.
Ketika inputnya 0, 1, 1, 1, maka hasil outputnya 0. Kita tuliskan di sini 0. Selanjutnya, untuk inputan 1 itu 1 dan inputan 2 itu 0. Inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 0, ketiga itu 0, keempat itu juga 0, maka hasil output yang keluar yaitu 0. Lalu untuk inputan 1 itu 1, kedua itu 0, ketiga 0, dan keempat itu 1, hasil outputnya yaitu 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, kedua itu 0, ketiga itu 1, dan keempat itu 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Seperti ini. Selanjutnya, ketika inputan 1 itu 1, kedua 0, ketiga 1, dan keempat ini 1, maka hasil outputnya masih tetap sama yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 1, kedua ini 1, ketiga ini 0, dan keempat ini 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 1, kedua itu 1, ketiga ini 0, dan keempat ini 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Seperti ini. Ketika hasil inputan 1 itu 1, kedua ini 1, ketiga ini 1, dan keempat ini 0, maka hasil outputnya masih tetap sama yaitu 0. Nah, ketika inputan 1 itu 1, inputan 2 itu 1, inputan 3 1, dan inputan 4 1, maka hasil outputnya yang keluar yaitu 1. Dia menyala. Seperti ini. Lalu untuk soal yang ketiga, dimana pada soal yang ketiga ini ada 5 inputan dan juga 1 outputan. Jadi kita tambahkan untuk inputannya itu kita tambah 1 seperti ini. Lalu untuk gerbang N nya saya juga tambah 1 seperti ini. Lalu ini saya atur dulu seperti ini, kita urutkan ya seperti pada buku. Nah, sudah. Dimana untuk soal yang pertama ini ketika inputannya 0 0 0 0 0, maka hasil outputnya ini yaitu 0 seperti itu. Ini sama aja ketika inputannya ini saya rubah ke atas, itu sama. Lalu yang selanjutnya ketika inputannya 0 0 0 0 1, maka yang keluar yaitu outputnya 0. Lalu ketika inputannya 0 0 0 0 0 0 dan inputan keempat ini 1, inputan kelima ini 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 0, inputan kedua itu 0, inputan ketiga ini 0, dan inputan keempat ini 1, inputan kelima juga 1, yang keluar hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0, inputan kedua 0, inputan ketiga 1, inputan keempat ini 0, dan inputan kelima ini 0, maka outputnya 0. Ketika inputan 1 itu 0,
0, dan inputan 2 itu 0, inputan 3 ini 1, inputan keempat ini 1, dan kelima ini 0, maka outputnya yaitu 0. Lalu ketika inputan 1 itu 0, inputan 2 itu 0, inputan 3 1, inputan 4 itu 1, dan inputan kelima itu 1, maka hasil outputnya masih tetap sama, yaitu 0. Nah, selanjutnya ketika inputan 1 itu 0, inputan kedua itu 1, dan inputan ketiga itu 0, inputan keempat itu 0, inputan kelima itu 0, maka hasil outputnya 0. Ketika inputan 1 itu 0, inputan kedua itu 1, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima ini 1. Maaf, inputan pertama ini 0, inputan kedua ini 1, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 0, dan inputan kelima ini 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Selanjutnya, untuk inputan 1 itu 0, inputan kedua ini 1, dan inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima ini 0, maka hasil outputnya masih sama, yaitu 0. Lalu ketika inputan 1 ini 0, dan inputan kedua ini 1, inputan ketiga 0, inputan keempat ini 1, dan kelima ini 1, maka hasil outputnya 0. Pada inputan pertama ini 0, inputan kedua 1, inputan ketiga 1, dan inputan keempat ini 0, inputan kelima juga 0, hasil outputnya yaitu 0. Lalu ketika inputannya 0, inputan kedua ini 1, ketiga ini 1, keempat ini 0, dan kelima ini 1, maka hasil outputnya masih tetap sama, yaitu 0. Selanjutnya, ketika inputan 1 itu 0, inputan kedua itu 1, inputan ketiga ini 1, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima 0, maka hasil outputnya tetap sama, masih sama, yaitu 0. Lalu ketika hasil inputan 1 itu 0, inputan keduanya 1, dan input ketiganya 1, input keempatnya 1, dan input kelimanya 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Hasil inputannya inputan 1 itu 1, inputan 2 ini 0, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 0, dan kelima ini 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Lalu ketika hasil inputan 1 itu 1, inputan kedua ini 0, inputan ketiga ini 0, dan inputan keempat ini 0, inputan kelima yaitu 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika hasil inputan 1 itu 1, dan inputan 2 ini 0, inputan 3 ini 0, dan inputan keempat ini 1, inputan kelima ini 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Maaf, hasil outputnya yaitu 0. Ini masih belum menyala. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua ini 0, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima itu 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua ini 0, inputan ketiga ini 1, dan inputan keempat ini 0, inputan kelima juga 0, dan hasil outputnya masih 1. Hasil outputnya itu 0. Maaf. Jadi ini masih 0 ya untuk hasil outputnya.
Lalu ketika inputnya 1 itu 1, lalu inputan kedua itu 0, inputan ketiga 1, inputan keempat itu 1, dan maaf, untuk inputan keempat ini 0, inputan kelima ini 1, maka hasil outputnya 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 0, inputan ketiga itu 1, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima itu 0, maka outputnya 0. Masih 0. Nah, ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 1, inputan ketiga itu 0, inputan keempat itu 0, dan inputan kelima juga 0, hasil outputnya yaitu 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 1, dan inputan ketiga itu 0, inputan keempat ini 0, inputan kelima itu 1, maka hasil outputnya masih 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 1, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 0, dan inputan kelima ini 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1 ini 1, inputan kedua ini 1, inputan ketiga ini 0, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima ini 0, maka hasil outputnya yaitu 0, masih sama. Ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua 1, inputan ketiga 0, inputan keempat 1, inputan kelima 0, maka masih 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 1, inputan ketiga 0, inputan keempat ini 1, dan inputan kelima ini 1, maka hasil outputnya masih 0. Lalu ketika inputannya 1 itu 1, dan inputan kedua 1, inputan ketiga ini 1, dan inputan keempat ini 0, inputan kelima juga 0, maka hasil outputnya masih 0. Lalu ketika inputan 1 itu 1, inputan kedua 1, inputan ketiga 1, inputan keempat 0, inputan kelima ini 1, hasil outputnya 1, 0. Maaf. Jadi ini masih 0 ya. Inputan 1 itu 1, inputan 2 1, inputan 3 1, inputan keempat ini 0, inputan kelima ini 1, maka hasil outputnya masih 0. Lalu ketika hasil inputan 1 itu 1, inputan kedua itu 1, inputan ketiga ini 1, dan inputan keempat ini 1, inputan kelima ini 0. Maaf, ini 1 yang keempat, dan hasil outputnya masih 0. Lalu ketika kelima inputan ini 1 semua, maka hasil outputnya yaitu 1. Seperti ini. Jadi dapat saya simpulkan, pada gerbang N ini berapapun nilai inputannya, untuk ketentuannya pada gerbang N, ketika inputannya ada 0, maka hasil outputnya masih 0, dan ketika inputannya semuanya 1, maka hasil outputnya yang keluar yaitu 1. Jadi jika keadaan semua menyala, maka hasil outputnya akan menyala, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang kedua untuk gerbang OR. Ini yang pertama. Pada gerbang OR itu ada 3 inputan. Ini saya hapus dulu. 3 inputan dan juga 2 inputan gerbang OR. Seperti ini. Nah,
Ini bisa kita lihat ya, ketika ketiga inputan ini menyala atau satu, maka hasil outputnya itu satu atau menyala seperti ini. Ini saya hapus dulu untuk memastikan. Nah, ketika hasil outputnya, ketika inputnya ini 0, maka outputnya 0. Ketika inputan satu ini 0, inputan kedua ini 0, dan inputan ketiga ini 1, maka hasil outputnya 1 atau menyala. Ketika inputan satu itu 0, inputan kedua ini 1, dan inputan ketiga ini 0, maka hasil outputnya 1. Ketika inputan satu ini 0, inputan kedua ini 1, dan inputan ketiga ini 1, maka hasilnya tetap 1. Ketika inputan satu ini 1 dan inputan kedua ini 0, inputan ketiga ini 0, maka hasil outputnya yaitu 1, masih menyala. Ketika inputan satu itu 1, inputan kedua 0, dan inputan ketiga ini 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputan satu ini 1, inputan kedua ini 1, dan inputan ketiga ini 0, maka hasil outputnya 1. Seperti ini. Lalu untuk soal selanjutnya, di soal selanjutnya ini ada 4 inputan dan juga 1 output pada gerbang OR. Jadi di sini saya tambahkan inputannya 1 lagi menjadi 4, dan untuk gerbang OR-nya saya tambah juga seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk inputan yang pertama yaitu 0, 0, 0, 0, maka hasil outnya yang keluar yaitu 0. Lalu ketika inputannya 0, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, maka hasil outputnya 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yang keluar yaitu 1. 0, 1, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya masih tetap 1. Seperti ini. Lalu ketika hasil inputannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, maka hasil outputnya 1. Ketika hasil inputannya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, maka hasil outputnya 1. Ketika inputannya 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan hasil outputnya itu 1. Ketika hasil inputannya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, maka hasil outputnya itu masih menyala. Lalu ketika hasil inputannya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, maka hasil output yang keluar yaitu 1. Ketika hasil inputannya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, maka hasil output yang keluar yaitu 1. Ketika inputannya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil output yang keluar yaitu 1.
Ketika inputannya 1100 maka hasil outputnya masih tetap sama, yaitu 1. Ketika hasil inputannya 1101 maka hasil outputnya 1. Ketika inputannya 1110 maka hasil outputnya masih sama, yaitu 1. Ketika inputannya 1111 hasil outputnya masih sama, yaitu 1. Seperti ini. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, pada soal ketiga ini ada 5 inputan dan juga 1 output. Jadi di sini saya tambahkan untuk tanya menjadi 5. Dan untuk outputnya, yaitu untuk gerbang OR-nya saya tambah 1 lagi. Seperti ini. Ini kita kembalikan, ini kita pasang ini, dan ini kita salurkan ke sini. Nah, seperti ini. Ketika outputnya, ketika inputnya itu 0 0 0 0, maka hasil outputnya 0. Ketika inputannya 00001 00001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00010 00010 maka hasil outputnya yaitu sama 1. Ketika inputannya 00011 00011 maka hasil outputnya yaitu sama 1. Ketika inputannya 00 00 100 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00101 00101 maka diperoleh hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00110 00110 maka diperoleh hasil outputnya yaitu 1. Lalu ketika inputannya 00111 00111 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01000 01000 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01001 01001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01010 01010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01011 01011 maka hasil outputnya yaitu 1. Lalu ketika inputannya 01100 01100 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01101 01101 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01110 01110 maka hasil outputnya yaitu 1. Lalu ketika inputannya 01111 01111 yaitu hasil outputnya 1. Ketika inputnya 1000 1000 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 100 ini yaitu
1 ya. Lalu ketika inputannya 10001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 10010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10011 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10100 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10101 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10110 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10111 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11000 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11011 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11100 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11101 maka hasil outputnya diperoleh 1. Ketika inputannya 11110 maka diperoleh hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11111 diperoleh hasil outputnya yaitu 1. Seperti ini. Sehingga diperoleh untuk output pada 5 inputan itu bernilai 0, 1, 1, 1, 1, 1. Seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu pada tabel kebenaran gerbang OR ini akan menghasilkan outputan 1 ketika pada inputan bernilai 1. Jadi pada 2 inputan maupun lebih bernilai 1 maupun 1, 0 itu hasil outputnya akan bernilai 1. Ketika 0, 0 maka hasil outputnya yaitu 0. Seperti itu. Pada tabel selanjutnya yaitu saya akan menghitung pada tabel gerbang XOR, dimana pada tabel yang pertama itu ada 3 inputan dan 1 output. Saya hapus dulu karena ada 3 inputan dan menggunakan gerbang XOR. 1, 2 seperti ini. Lalu saya pasang seperti ini, dimana pada posisi ini untuk nilai inputan 111 maka hasil outputnya yaitu 1. Seperti ini. Jadi pada inputan 11 ini hasil outputnya yaitu 1. Lalu ketika inputannya 0, 0, 0 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 010
1, 0, maka hasil output yang keluar yaitu 1. Ketika inputnya yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika hasil inputannya 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika hasil inputnya 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka yang keluar hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 1, 0, inputannya 1, 1, 0, maka hasil output yang keluar yaitu 0. Seperti ini. Lalu pada tabel yang kedua, dimana pada tabel kedua ini ada 4 inputan dan output pada gerbang XOR. Jadi saya tambahkan untuk inputannya, saya tambahkan 1 menjadi 4, lalu gerbang XOR nya dan 1 lagi, seperti ini. Lalu saya pasangkan satu persatu seperti ini, dimana pada inputan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, seperti ini, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, seperti ini, hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 1, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya yaitu 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ini ya yang 0. Lalu ketika inputannya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 1, menyala. Ketika inputannya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, hasil outputnya yaitu 1. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil output 1. Ketika inputannya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika input 01, 11, 01, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1110, 1110, seperti ini, outputnya yaitu 1.
Ketika inputannya 111 semua, maka hasil outputnya yaitu 0. Seperti ini. Lalu pada tabel yang ketiga, di mana pada tabel ketiga ini ada 5 inputan, gerbang XOR, dan juga 1 inputan. Jadi kita tambahkan 1 inputan lagi seperti ini, dan saya tambahkan juga gerbang XOR nya 1 lagi seperti ini. Saya pasang dulu. Nah, seperti ini. Ketika keadaannya 0 0 0 0, maka di sini hasil outputnya yaitu 0. Ketika keadaannya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika keadaannya 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika keadaan inputnya 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika keadaan inputnya 001000 001000, maka hasil outputnya. Ketika keadaan inputnya 00101 00101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00110 00110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika 00111 00111, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01000 01000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01001 01001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01010 01010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01011 01011, maka hasil outputnya yaitu 1. Nah, di sini 1. Ketika inputannya 01100 0110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01101 01101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01110 01110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01111 01111, yaitu hasil outputnya 0. Ketika inputannya 1000 1000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 100001 100001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10010 10010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10011, maaf ya, hilang 1 untuk gerbangnya.
seperti ini. Ketika inputannya 10011 10011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10100 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10101 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10110 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10111 hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11000 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11011 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11100 maka hasilnya yaitu 1. Ketika inputannya 11101 maka hasil outputnya 0. Ketika inputannya 11110 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika kelima inputan ini 1 maka hasilnya 1. Seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu pada tabel kebenaran gerbang XOR ini akan mengeluarkan hasil output 1 ketika banyaknya inputan 1 itu ganjil, bernilai ganjil. Seperti pada output 1 inputan satunya ada 1. Ketika outputnya 0, inputan satunya ada 2 atau genap. Ketika inputan 1 ini banyak inputannya ada 3 inputan 1 bersifat ganjil, seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pengerjaan pada tabel kebenaran dengan gerbang NAND, di mana yang pertama ada 3 inputan dengan 1 outputan gerbang NAND. Di sini saya hapus dan saya ganti gerbang NAND. Saya tambahkan gerbang NAND sebanyak 2. Lalu saya pasangkan satu persatu seperti ini. Dimana pada tabel kebenaran gerbang NAND ini ketika inputannya 000 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 001 maka hasil outputnya yaitu 0. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada tabel kebenaran gerbang NAND, di mana yang pertama pada gerbang NAND ini ada 3 inputan dan 1 output. Seperti ini. Ketika inputannya 000 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 001 maka hasil outputnya yaitu 0.
Ketika inputannya 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 1, 0, 1, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 1, 1, maka diperoleh hasil inputannya yaitu 1. Selanjutnya, untuk tabel kebenaran gerbang NAND dengan 4 inputan, dimana di sini saya akan menambahkan inputan 1 lagi dan gerbang NAND-nya 1 lagi. Saya tambahkan dulu dan saya pasang satu persatu seperti ini sesuai pada buku modul. Nah, seperti ini. Ketika inputannya 0, 0, 0, 0, di sini hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, seperti ini, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, nah di sini 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Seperti ini. Ketika inputannya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1, 1, 1, 1, hasil outputnya yaitu 0. Selanjutnya yang kedua,
pada tabel yang ketiga ini, dimana ada 5 inputan gerbang NAND. Di sini saya tambahkan gerbang NAND-nya satu lagi, dan saya juga tambahkan untuk inputannya satu lagi karena ada 5 inputan seperti ini. Seperti ini. Ketika inputannya 0000, maka hasil outputnya yaitu 1. Di sini ketika inputannya 00001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00100, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01000, ketika inputannya 01001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01010, maka hasil outputnya 0110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01100, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1000, maka hasil outputnya diperoleh 1. Ketika inputannya 100001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 100010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 101101, maka hasil outputnya yaitu 0.
inputan 10110 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10111 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11000 maka hasil outputnya yaitu 1. Inputan 11001 maka hasil outputnya yaitu 0. Untuk inputan 11010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11011 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11100 maka hasil outputnya yaitu 1. Untuk inputan 11101 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 11110 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya semuanya 1, kelima inputan ini bernilai 1, maka hasil outputnya yaitu 1. Jadi kesimpulannya yaitu pada tabel kebenaran gerbang NAND ini itu kebalikannya dari gerbang AND, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pembuktian pada tabel kebenaran gerbang NOR. Yang pertama ada 3 inputan beserta 1 outputan. Karena 3 inputan saya akan hapus. Untuk gerbangnya saya ganti menjadi NOR. Ada 2 gerbang NOR. Lalu di sini saya pasangkan satu persatu seperti ini. Dimana pada inputan 000 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 010 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 011 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 100 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 101 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 110 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 111 maka hasil outputnya yaitu 1. Seperti ini. Lalu selanjutnya itu dengan 4 inputan beserta 1 output. Jadi di sini saya tambahkan 1 inputan dan saya tambahkan 1 gerbang XOR seperti ini. Lalu saya pasangkan satu persatu seperti ini sesuai pada buku modul seperti ini. Yang pertama, ketika inputannya 0000 maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0001 maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0010 maka hasil outputnya yaitu 1.
Ketika inputannya 0011, 0011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0100, 0100, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0101, 0101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0110, 0110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0111, 0111, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1000, di sini 001, hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1001, 1001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputan 1010, 1010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1011, 1011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1100, 1100, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1101, 1101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1110, 1110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1111, maka hasil outputnya yaitu 0, seperti ini. Lalu selanjutnya pada 5 inputan, di sini saya akan menambahkan 1 gerbang XOR-nya dan juga 1 inputan seperti ini. Di sini saya akan merubah untuk pasangannya seperti ini. Untuk yang pertama, ketika inputannya 0000, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0001, 0001, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00010, 00010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00011, 00011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0010, 0010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00101, 00101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00110, 00110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00111, 00111, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01000, 01000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01001, 01001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01010, 01010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01011, 01011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0110, 0110, maka hasil outputnya yaitu 0.
Ketika inputannya 01101, 01101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0110, 01110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01111, 01111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 100, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10001, 10001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10010, 10010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10011, 10011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10100, 10100, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10101, 10101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 10110, 10110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 10111, 10111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11000, 11000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11001, 11001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11010, 11010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11011, 11011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11100, 11000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 11101, 11101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11110, 11110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1111, maka hasil outputnya yaitu 0. Jadi kesimpulannya, pada tabel kebenaran gerbang NOR ini kebalikan dari gerbang OR, dimana pada gerbang NOR ini ketika inputannya low atau rendah, maka hasil outputnya dia high atau tinggi. Pada gerbang OR ketika inputannya low atau rendah, maka hasil outputnya dia rendah. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian pada gerbang XNOR, dimana pada gerbang XNOR ini yang pertama ada 3 inputan beserta 1 output. Kita pergi ke seperti ini. Saya edit dulu. Ada 3 inputan gerbang XNOR. Untuk gerbangnya di sini XNOR ada, saya tambahkan 2 gerbang XNOR. Lalu untuk hasil outputnya saya pakai yang like ini. Nah, lalu saya pasangkan
seperti ini. Ketika inputannya 0, 0, 0 di sini, maka hasil output ini 0. Ketika inputannya 001, 001, maka hasil outputnya di sini yaitu menyala atau 1. Ketika inputannya 010, maka 010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 100, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 111, maka hasil outputnya yaitu 1. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya di mana ada 4 inputan dan 1 output. Di sini saya tambahkan inputannya, saya tambahkan 1 inputan dan juga saya tambahkan 1 gerbang XNOR. Terus saya pasang seperti ini satu persatu. Seperti ini. Ketika inputannya 0000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 0001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 0010, terus lagi. Ketika inputnya 0010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 0011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 0100, maka hasil outputnya yaitu 1. Maaf, 0. Ketika inputannya 0101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 0110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 0111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 1000, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 1001, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 1010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 1011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 1100, yaitu hasil outputnya 1. Ketika inputnya 1101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 1110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 1111, maka hasil outputnya yaitu 1. Seperti ini. Lalu
pada tabel selanjutnya, di mana di sini ada 5 inputan dan 1 output. Jadi di sini akan saya tambahkan untuk inputnya, saya tambahkan 1 dan gerbang XNOR-nya juga saya tambah 1. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu ya. Saya tambahkan dulu sebelum saya pasang. Lalu saya tambahkan gerbang XNOR-nya 1 lagi dan saya pasangkan seperti ini satu persatu. Seperti ini. Ketika inputannya 0000, maka hasil input outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 0001, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 00011, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 0010, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 00101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 00111, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 01010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputannya 01100, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 01101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 01110, maka hasil outputnya yaitu 0. Maaf, 1. Selanjutnya untuk inputan 01111, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 1000, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 1001, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 10010, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya 10011, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 10100, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputnya yaitu 10101, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 10110, maka hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 10111, maka hasil outputnya diperoleh 0. Ketika inputannya 1100000, maka hasil outputnya yaitu 0.
Ketika inputannya 11001, 11001, maka hasil outputnya diperoleh 1. Ketika inputannya 11010, 11010, maka hasilnya diperoleh 1. Ketika inputannya 11011, 11011, maka hasilnya 0. Ketika inputnya 11100, 11100, diperoleh hasil outputnya yaitu 1. Ketika inputnya 11101, 11101, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11110, 11110, maka hasil outputnya yaitu 0. Ketika inputannya 11111, maka hasil outputnya yaitu 1 seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu pada tabel kebenaran gerbang XNOR ini, dimana kebalikan dari gerbang XOR. Pada gerbang XNOR, jika kedua inputan bernilai low ataupun high, maka hasil outputnya akan bernilai high atau tinggi, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan pembuktian pada buku modul 8 yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga pembuktian pada buku modul yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ke-7 mengenai logic gates. Langsung aja kita pergi ke menu browsernya. Kita ketikkan demonya. Nah, jadi untuk tampilannya untuk logic gate simulatornya itu seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan sebuah percobaan di mana pada bagian pull down ini yaitu bagian yang ketika kita mau menambahkan, ketika kita ingin melakukan sebuah percobaan pada gerbang-gerbang logika seperti itu. Jadi di sini yang pertama saya akan melakukan percobaan sesuai pada buku modul, di mana saya akan melakukan percobaan dengan 2 inputan dan 1 gerbang N bersama 1 output. Langsung aja. Untuk menambahkan kita bisa tambahkan ini ya, add node untuk menambahkan. Kita atur di sini dan kita tambahkan untuk gerbang N-nya. Gerbang N, lalu kita letakkan. Jadi di sini kita bisa mengatur ya untuk posisi-posisinya itu seperti apa. Kita sambungkan antara inputan masuk ke dalam gerbang N-nya. Seperti ini. Jadi dimana pada posisi seperti ini masih mengalami redup, masih belum menyala seperti itu ya, karena pada kedua inputan ini masih off, saling off. Jadi untuk outputnya ini masih belum menyala. Ketika kita menyalakan satu pun outputnya
tidak menyala seperti itu. Tetapi ketika kita menyalakan kedua inputan, maka untuk hasil outputnya dia bisa menyala, atau biasanya pada percobaan biasanya seperti ini. Saya akan tunjukkan. Di sini saya sudah menyiapkan bagaimana ketika inputannya untuk 0, nilai 0 ini ketika keadaan redup, dan 1 itu ketika keadaan menyala. Jadi dimana pada tabel ini yang saya buat, ketika keadaannya 00 berarti tadi dia redup. Ketika kedua inputannya tidak on, jadi outputnya tidak menyala juga. Jadi untuk 00 outputnya juga 0. Lalu ketika inputan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, seperti ini, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 itu menyala. Lalu ketika kita melakukan percobaan, ini adalah X dan ini adalah Y, seperti itu. Jadi ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, maka outputnya yaitu 0, dia masih redup, seperti itu. Lalu ketika inputan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, seperti ini, kita akan melakukan percobaan. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Untuk hasil outputnya dia juga 0, seperti itu. Ketika keadaan input X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka keadaan outputnya yaitu menyala. Jadi di sini adalah 1, seperti itu. Jadi pada percobaan-percobaan ini dapat kita lakukan dengan sederhana ya. Jadi bisa kita lakukan sendiri, bisa kita otak-atik gitu. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan pada 7.4 untuk melakukan pembuktian tabel kebenaran. Untuk pembuktian tabel kebenaran ini, dimana pada modul ini ada 7 gerbang logika, ada AND, OR, XOR, ada NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan pada gerbang AND, di mana pada gerbang AND ada 2 inputan dan 1 output. Ini udah kita lakukan ya sebenarnya, yang seperti ini. Untuk ini kita tadi juga melakukan gerbang AND. Jadi ketika keadaan inputnya 0, 0, maka outputnya 0. Ketika keadaan inputnya 1, 0, outputnya tetap 0. Lalu ketika kita melakukan outputan A sama dengan 0, B sama dengan 1, outputnya yaitu 0. Ketika kita melakukan inputan 1 dan inputan B1, maka hasil outputnya akan keluar 1, seperti ini tadi pada gambar. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pada gerbang OR. Jadi kita hapus, untuk N nya kita ganti menjadi OR. Seperti ini, kita add, kita tambahkan, lalu kita lakukan sebuah percobaan. Kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat, yang pertama untuk gerbang tabel kebenaran OR-nya itu berbentuk seperti ini, dengan 2 outputan A dan B, 1 gerbang logika yaitu OR, lalu dengan 1 outputan. Yang pertama, kita akan melakukan ketika inputan 0 dan 0, maka outputnya 0. Apakah benar? Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka outputnya 0, masih redup, tidak menyala. Lalu ketika keadaan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka di sini outputnya 1. Kita bisa coba
A sama dengan 1, B-nya sama dengan 0. Jadi outputnya menyala. Jadi pada tabel kebenaran ini benar. Lalu ketika keadaan inputan 0 dan B sama dengan 1, maka outputnya 1. Kita bisa cek A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1. Ternyata benar. Ketika keadaan inputan A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya 1. A sama dengan 1, B sama dengan 1, outputnya 1. Dia menyala, seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran gerbang logika OR, dia memiliki tabel kebenaran yang sesungguhnya. Jadi untuk gerbang OR, gerbang AND ini hampir sama ya Mas Yan. Selanjutnya kita akan mencoba desain pada gerbang XOR. Pada gerbang XOR kita ganti ya, XOR, kita tambahkan, lalu kita hubungkan seperti ini. Ketika sebentar, nah seperti ini. Ketika dia keadaannya A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka di sini hasil outputnya 0 karena dia masih redup. Apakah benar? Benar. Ketika keadaan kedua inputan 0, 0, maka outputnya 0. Ketika inputan A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka outputnya 1. Bisa kita lihat A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka hasil outputnya 1. A sama dengan 0, B sama dengan 1, outputnya 1. A sama dengan 1, B sama dengan 0, kita balik, sama. Dan hasil outputnya 1. Lalu ketika keadaan inputan 1 dan keadaan inputan A itu 1 dan B itu 1, maka hasil outputnya 0. Apakah benar? Ketika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya yaitu 0. Dia tidak menyala. Seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran XOR ini sudah bisa kita buktikan tabel kebenarannya. Lalu pada tabel kebenaran NaN akan kita coba, kita ganti NaN, kita tambahkan dan kita atur di sini. Nah, kita hubungkan dulu. Ketika keadaan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, ternyata di sini hasil outputnya 1. Apakah benar? 1. Ketika keadaan inputan 1 dan input A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, di sini hasil outputnya 1. Apakah benar? A sama dengan 1, B sama dengan 0. 1. Di sini masih menyala. Jadi benar. Lalu ketika input A sama dengan 0, B sama dengan 1, hasil outputnya 1. A sama dengan 0, B sama dengan 1, dia masih menyala. Jadi benar pada tabel kebenaran ini. Lalu ketika input A sama dengan 1, B sama dengan 1, hasil outputnya yaitu 0. Apakah benar? A sama dengan 1, B sama dengan 1, jadi outputnya 0. Seperti itu. Jadi pada tabel gerbang logika NaN ini, pada tabel ini memiliki kebenaran. Sudah benar ya untuk tabel kebenarannya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba pada gerbang logika NOR. Kita tambahkan dan kita X kita ganti. Nah, kita sambungkan dulu. Seperti ini. Ketika keadaan A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka hasil outputnya di sini 1. Apakah benar? Benar.
hasil outputnya 1. Ketika inputannya 1, A-nya 1, B-nya 0, maka hasil outputnya 0. Input A-nya sama dengan 1, B-nya 0, outputnya 0, seperti itu. Ketika input A sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, maka outputnya 0. Dan ketika inputnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka outputnya 0. Kita coba. Ketika A sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, maka outputnya 0. Seperti itu. Ketika inputan A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya 0. Kita coba. Ketika inputan A sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, hasil outputnya yaitu 0. Selanjutnya kita akan melakukan tabel pembuktian gerbang logika XNOR. Pada gate simulator di sini untuk XNOR-nya tidak ada kan? Tidak ada, kita gunakan ke link yang kedua. Nah, untuk XNOR kita gunakan di sini untuk pembuktiannya. Ini toggle switch ya, karena kita ingin melakukan on off nya saja. Dan untuk outputnya kita gunakan yang ini, dan untuk gerbangnya kita pakai XNOR ya tadi, seperti ini. Lalu kita hubungkan di sini. Nah, kita sambungkan ke outputnya. Nah, jadi pada tampilan ini ketika inputan 0 dengan 0 atau off, keduanya off, maka hasil outputnya dia akan menyala. Berarti untuk outputnya dia 1. Ketika keadaan inputan 0 dengan 0, outputnya 1. Ketika keadaan inputan 1 dengan 0, kita coba 1. Ketika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka hasil outputnya 0. Dia mati, redup ya. Lalu untuk inputan 0 dengan 1, outputnya 0. Kita coba inputnya 0, A-nya 0, B-nya 1. Dia redup. Jadi pada inputan 0 dengan 1, outputnya 0, itu benar. Lalu ketika inputannya A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka hasil outputnya apakah 1? A sama dengan 1, B sama dengan 1, hasil outputnya dia menyala atau 1, seperti itu. Jadi pada tabel kebenaran XNOR ini kita sudah melakukan pembuktian bahwa pada tabel ini sudah benar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada gerbang NOT. Pada gerbang NOT kita gunakan di sini. Kita tambahkan untuk gerbang NOR-nya, kita hapus seperti ini. Kita sambungkan di sini ya. Jadi pada gerbang NOT ini hanya bisa melakukan satu inputan saja. Jadi dia tidak bisa melakukan dua inputan seperti itu. Nah, bisa kita lihat, kita sambungkan ke outputnya. Ketika keadaannya 1 atau menyala, outputnya adalah 0. Apakah benar? Ketika inputnya 1, berarti outputnya 0. Ketika inputnya A sama dengan 0, maka outputnya menyala atau 1, seperti itu. Jadi kebalikannya ya. Nah, jadi pada 7.4 ini kita telah
saya telah melakukan pembuktian bahwasanya pada tabel kebenaran ini sudah benar. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai pembuktian tabel kebenaran AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, dan NOT. Jadi pada setiap tabel itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke modul yang ke-10, yaitu rangkaian kombinasional kedua. Di mana modul ke-10 ini di sini saya disuruh mencari untuk gambar dari gerbang logikanya jika diketahui 3 inputan dan 1 outputan seperti ini. Lalu di sini saya sudah melakukan percobaan pada rangkaian kombinasional 1. Di sini saya menggunakan gerbang logika NAND dan gerbang AND dengan 3 inputan, gerbang NOR dan juga gerbang XOR. Untuk pembuktiannya, ketika inputan 0, 0, 0, maka hasil outputnya di sini 1, benar. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Ketika inputannya 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 0, benar. Ketika inputannya 0, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil itu 1, benar. Dan ketika inputannya 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 0, benar. Dan ketika inputannya 1, 1, 0, 1, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Ketika inputannya 1, 1, 1, dan hasil outputnya yaitu 0. Jadi pada rangkaian kombinasional 1 ini pada tabel kebenaran beserta gerbang logikanya ini benar. Lalu pada rangkaian kombinasional kedua itu sudah saya coba, itu seperti ini. Pada rangkaian kombinasional kedua ini saya menggunakan gerbang AND, gerbang OR dan juga XOR. Untuk pembuktiannya, ketika inputannya 0, 0, 0, maka hasil outputnya di sini 0. Ketika inputannya 0, 0, 1, 0, 0, 1, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Ketika inputannya 0, 1, 0, 0, 1, 0, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Dan ketika inputannya 0, 1, 1, 0, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu 1, benar. Ketika inputannya 1, 0, 0, 1, 0, 0, maka hasil outputnya yaitu 0, benar. Ketika inputannya 1, 0, 1, 1, 0, 1, maka hasil outputnya diperoleh 1, benar. Ketika inputannya 1, 1, 0, 1, 1, 0, maka itu 0. Ketika inputannya 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka hasil outputnya yaitu tabel kebenaran rangkaian kombinasional kedua ini dan juga gerbang logikanya itu sudah benar dan sudah saya buktikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 10 rangkaian kombinasional kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.